Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jumpa lagi kita malam ini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada pencipta langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla. Salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suara berisik ya, noise ya. Noise. Tunggu ya, sabar ya. Masih ada teman-teman? Cek. Tes mic 1 2. Tes 1 2 3. Pairing. Masih ada teman-teman? Masih ada teman-teman? Masih ada. Aman ya? Masih. Aman ya? Masih. Aman ya? Masih. Kok bisa ya? Tadi padahal udah bagus loh. Ish. Gimana dong? Gimana dong? Dari mana ini suara-suara ini ya? Banyak kali sibuknya ini suara. Sibuk kali pun. Gimana dong? Dari mana sumber suara ini? Dari mana sumber suara ini? Masih ada. Tes 1 2. Cabut dulu headsetnya. Cabut. Tes 1 2. 1 2 tes mic C. Udah bagus kan? Oke. Baik rekan-rekan sekalian, mohon maaf kalau setiap kali live anggap saja itu bagian dari iklan. Oh mama, aman. Silakan, semangat malam Katolik Protestan. Halo, Bang Zuma. Iya, hadir. Ane Yehudi. Gimana? Tapi tak bisa ini nih pasang kamera karena follower saya masih sedikit. Oh gitu. Dari mana ini? Muridnya siapa? Rabi siapa? Yakob atau siapa? Oh enggak, saya di Australia Bang. Oh di Australia. Ya, saya ada channel juga dengan handle yang sama. Sering disebut nama Bang Zuma di channel saya. Oh gitu. Kok bisa? Betul. Di YouTube. Oh di YouTube. Iya. Ya. Saya mau tanya Bang. Oke. Kenapa
Nasrani dalam Islam disebut ahli Alkitab. Kalau bahasa Inggrisnya kan people of the book. Kenapa bang? Oke, baik. Jadi Nasrani disebut ahli kitab karena mereka juga adalah pengikut dari Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam itu adalah pengajar Taurat dan Injil. Tapi kalau Kristen itu bukan Nasrani. Apa bedanya bang? Kalau Kristen itu kelompok asing di luar daripada Bani Israel. Sedangkan Nasrani itu adalah mereka yang mengajarkan tentang ajaran Taurat dan masih melakoni Taurat. Sedangkan kalau Kristen, mereka hanya mengambil terjemahan kitab Tanak dalam bahasa Septuaginta, lalu menggabungkan dengan surat-surat yang mereka kanon, lalu dia mengatakan kitabnya Yahudi Perjanjian Lama dan kitab mereka adalah Perjanjian Baru. Itu Kristen. Nasrani tidak mengkitabkan PB. Apa itu yang berarti dulu mereka ada di daerah Arab itu, di orang Nasrani ini berinteraksi dengan Nabi Muhammad berarti? Iya, benar sekali, betul. Itu yang disebut Ebionit itu bukan? Ebionit, sebagian dari mereka mengatakan diri mereka Ebionit, tapi banyak juga yang mengatakan bahwa mereka memang benar-benar Nasrani, Nasorios. Iya. Kalau mereka percaya Nabi Isa tidak mati disalib. Iya, betul. Kalau Kristen yang percaya disalib, Yesus itu. Iya. Baru tahu saya. Iya. Gimana bang? Biasa ke Indonesia berarti ya? Belum pernah ke Indonesia. Nanti kapan-kapan lah main-main. Oke. Tapi Ya, ini lancar kalau- bahasa Indonesia. Lancar, masih berbahasa Indonesia. Saya orang Indonesia bang, Oh gitu. tapi tinggal di Australia. Aneh Yahudi. Oh iya. Tadinya agamanya apa? Dari Kristen bang. Oh, dari Kristen. Iya. Bang Zuma, kenapa ini melakukan ini? Sama misinya apa bang? Untuk menghindarkan anak-anak Islam, generasi Islam dari gerakan kristenisasi. Evangelical. Iya, betul. Emang Karena- itu gencar sekali bang. Di Indonesia ini sampai mereka menggunakan istilah-istilah Islam dalam agama mereka. Maksudnya? Ya, seperti Alkitab, Wahyu, Allah mereka gunakan tentu bukan untuk menjerat orang Kristennya, tapi untuk menjerat orang di luar agama mereka untuk masuk, karena mereka lihat di Indonesia ini kan mayoritas Islam. Tapi kalau Islam sendiri agama proselit nggak bang? Kalau Islam Kalau sendiri kan- Yahudi kan bukan agama proselit. Kalau Islam sendiri menurut abang gimana? kalau kami di Islam ini yang pada intinya jelas bahwasanya kami tidak pernah adanya perubahan akidah, perubahan ajaran. Jadi Islam itu ya memang Islam dari sejak awalnya ya Islam. Bahkan kami mengimani bahwa seluruh nabi itu mengajarkan ajaran Islam. Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa. Intinya mereka mengajarkan inti daripada Islam itu sendiri. Seperti itu. Pandangan ini kan banyak apa yang di channelku itu orang-orang Islam, orang-orang Kristennya bilang orang Islam itu dulu di Quran katanya
memusuhi Yahudi. Apa benar Bang? Aku kan belum cek ke Quran, jadi aku mungkin tanya Bang Zuma aja. Klaim mereka itu benar apa enggak Bang? Kita tidak memusuhi Yahudi ya dalam arti kata tanda petik, karena yang berinteraksi dengan orang Yahudi itu adalah Nabi Muhammad ketika beliau ada di Madinah kan? Tidak pernah kemudian umat Islam itu memusuhi, cuman karena pada masa Nabi Muhammad ya orang-orang Yahudi lah yang memusuhi Nabi Muhammad karena dengan ada datangnya beliau mengajarkan Islam. Seperti itu. Tapi klaimnya apa benar umat Islam itu, Muslim itu diajarkan di Quran untuk memusuhi Yahudi itu, klaim orang Kristen itu benar nggak tuh Bang? Ketika memusuhi Yahudi itu masa Nabi Muhammad itu ada asbabul nuzulnya. Jadi pengajaran pada masa itu karena orang-orang Yahudi ya membenci Nabi Muhammad, memusuhi Nabi Muhammad. Tapi sekarang kami tidak punya alasan untuk memusuhi Yahudi karena Yahudi tidak memusuhi, tidak memerangi kami. Bukan hanya Yahudi, siapapun di luar Islam yang memusuhi Islam, memerangi Islam, ya pasti kami akan hadapi. Kenapa? Karena cukuplah ajaran nabi-nabi terdahulu yang dihabiskan oleh musuhnya. Islam itu harus bertahan sampai hari kiamat. Maka siapapun yang memusuhi Islam, menyerang Islam secara nyata, menyatakan perang dengan Islam, pasti Islam lawan. Seperti itu. Buktinya di Indonesia nih, orang Yahudi, teman-teman kita Yahudi dekat sama kita, akrab. Begitu juga Kristen yang tidak memerangi umat Islam, dekat, akrab juga. Begitu. Iya, soalnya kayak Rabi Rambam juga kalau malah menyarankan Yahudi kalau nggak ketemu sinagog, masuk masjid aja berdoa, malah disuruh masuk masjid daripada ke gereja. Nggak boleh ke gereja kami. Iya, tahu. Karena sejatinya Sama-sama monoteis, menyembah kepada pencipta yang sama, Tuhan yang sama, Iya. ilah yang sama. Iya, makanya saya juga heran kenapa ada dibilang memusuhi. Makanya saya ada gap pemahaman di situ. Makanya mau klarifikasi. Enggak Bang, Islam itu tidak pernah memusuhi siapapun kecuali iblis ya. Kalau iblis itu musuh nyata. Tapi kalau Yahudi kita enggak musuhi siapapun, kita enggak musuhi selama mereka tidak memusuhi, tidak memerangi, tidak mengusir kami dari tempat kami. Iya, soalnya klaimnya kayak menarik juga kan kalau dilihat secara sejarah. Yahudi yang di daerah Ottoman, yang di daerah negara-negara Arab kayak Yaman, mereka lebih istilahnya lebih berkembang gitu kan, banyak yang kayak pentolan-pentolannya kayak Rambam, Ibn Ezra, terus Saadia Gaon. Itu kan mereka dari yang negara-negara Arab, terus ini Ottoman, tapi malah yang Yahudi yang di Eropa Barat yang yang negara-negara Kristen Katolik malah mendapat tekanan gitu kan. Makanya pas ngelihat kalau sejarah secara fakta kok kayak tidak match gitu. Kalau di Quran dibilang memusuhi, tapi kok faktanya malah lebih prosper orang Yahudi yang di negara Arab dan di daerah Ottoman. Bahkan yang waktu Spanyol Ratu Isabel mengusir orang Yahudi dari Spanyol atau convert ke Katolik, malah Ottoman yang menjemput, kalian sini gitu kan, masuk ke sini aja gitu, malah dijemput gitu kan. Makanya saya bingung di situ loh, ini gapnya di mana, kok fakta tidak seperti itu gitu. Makanya saya mau klarifikasi. Ya, pada intinya Islam tidak pernah memusuhi siapapun Bang. Islam hanya mempertahankan hak, itu aja.
Jadi kalau orang datang ke Islam baik, maka Islam menyambutnya. Tapi kalau orang itu datang untuk memerangi, apalagi dinul Islam, agama Islam yang mereka perangi, maka umat Islam itu pasti seluruh dunia akan bangkit untuk jihad. Kenapa bisa demikian? Karena ajaran Islam itu harus sampai hari kiamat. Tidak boleh ada yang memunahkan gitu. Tapi kalau mau nyerang pribadi, ya bisa-bisa aja. Paling dari yang hukum. Tapi itu umat Islam pasti kompak sedunia. Begitu. Oke? Oke Bang, ini aku Makasih udah ya. disuruh turun karena Siap. tidak bisa on cam. Thank you Makasih. Bang, kapan-kapan ngobrol Iya, lagi. iya. Makasih ya. Yuk, Siap. turunin Bang, turunin. Iya, oke. Udah marah netizen. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya. Nggak apa-apa teman-teman. Dia mengaku Yudaism. Tadi ku pikir dia mau nunggu mau nyerang Islam. Alhamdulillah enggak. Justru Yudaism itu mengakui bahwa mereka diperintahkan kalau dari guru mereka, kalau tidak ada rumah ibadah mereka boleh cari masjid. Nah kan gitu. Artinya bahwa terbantahkan ajaran Kristen yang mengatakan kita beda Tuhan dengan orang-orang Yudaism. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Katolik, Protestan, Islam, Bang, Islam. ada yang bisa kami bantu atau ada yang Anda ingin bantu? Saya mau nanya ini, Bang Zuma. Apa itu? Itu kalau Kristen itu mimpi atau lihat-lihat cahaya itu gimana itu? Iya, mereka menganggapnya Tuhan katanya, Bang. Menganggap ya seperti Paulus melihat cahaya, tiba-tiba aja dia siapakah engkau Tuhan? Nah, kesempatan, akulah Yesus yang kau aniaya. Ya, karena ditanya siapakah engkau Tuhan? Akhirnya dia tinggal sambut, akulah Yesus. Begitu. Sahabat semuanya, rekan-rekan sekalian, silakan non-muslim ajukan permintaan. Yang Islam mohon pengertiannya supaya jangan dulu ke atas. Ya, minta pengertian supaya kita bisa dialog dengan saudara kita non-muslim. Oke. Yang Islam dibawa aja dulu. Ini lihat temanya tuh. Gak mungkin kan kita bahas sesama Islam, bahas ini tema kan gitu ya. Halo, selamat siang. Halo, siang. Semangat siang. Yang lucu itu kalau ada Tuhan bisa kentut. Kalau manusia kentut itu sehat itu. Itu sehat, Bang. Yang tidak sehat itu kalau Tuhan kentut. Kena diare, kena lapar kan ya. Tuhannya lapar. Masuk angin dia. Akhirnya kentut-kentut Tuhannya. Belum lagi kalau dia kena muntaber. Muntah juga. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Kita diskusi membahas tema kita ini, silakan. Ayo. Kita jambak dulu ya beberapa teman-teman Oten. Semoga aja mereka bisa naik, teman-teman. Ada yang selalu aku jambak loh. Yang Pak Jerry Bulolo itu, tapi tidak pernah mau nerima, cuma nyambar doang, teman-teman. Sabar. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Mantap kali lah orang Kristen ini. Luar biasa memang ajarannya.
Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Ayo, jangan gengsi, jangan takut. Tema ini luar biasa. Anda tinggal mengatakan, akulah dia. Dia siapa? Dia Tuhan. Nah, kan sederhana. Gampang kan? Kalian katanya anak-anak Tuhan yang memiliki Roh Kudus. Roh Kudus membimbing kalian, mengajarkan apa saja. Ya sudah, naiklah ke sini, kita diskusi bahasan kita yang mudah-mudah aja gitu. Atau jangan-jangan karena tadi sore ya, kalian trauma melihat pastor dengan yang lainnya naik ke sini dengan tema ini, akhirnya pulang dengan membawa luka. Janganlah, naiklah ke sini. Anggap saja yang tadi siang itu tidak pernah terjadi. Dan saya informasikan teman-teman ya, informasi ini akurat informasinya. Saya sudah menerima identitas juga. Hari Senin, insya Allah, kalau enggak siang malam, intinya hari Senin kita akan mendatangkan salah satu warga dari baru-baru ini kita resmikan. Alhamdulillah ada satu orang yang tinggal di daerah sana yang seketika itu memahami kenapa Islam kompak sekali gitu, berbeda dengan di kami katanya. Akhirnya dia menyatakan ingin syahadat. Alhamdulillah. Dan kemungkinan keluarga dia juga ada yang ikut syahadat. KTP-nya sudah saya terima barusan, teman-teman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan mengikutkan keluarga yang lain. Informasi rekan-rekan dari teman-teman, dari teman kita ya, kompor meleduk, Dinda Ayubi mengatakan bahwa Yudaisme yang tadi itu memang di Komalnya setiap hari bantai orang Kristen. Alhamdulillah. Halo, selamat malam. Halo, Paulus. Halo, Paulus. Suaranya nggak ada. Tidak ada suaranya, Om Paul. Suaranya nggak ada. Cek. Suara-suara. Tidak ada suara. Iya. Suaranya. Oke. Katolik Protestan. Malam bang. Malam juga. Protestan. 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 Ya. Protestan. Masih sering ke gereja? Ya. Oh, baca Bible sering? Jarang. Kenapa jarang? Jarang. Jarang juga. Karena ragu. Oh, ragu. Kenapa ragu? Gak apa-apa. Sering nonton saya, Bang Suma? Biasa? Sebelum ini? Iya, sering. Apa tanggapannya? Ya, sering. Masuk ke logika. Alhamdulillah. Tapi kalau Protestan tidak masuk akal, sampainya ragu gitu. Mungkin bisa jadi. Usia berapa tahun sekarang? 20. Ya, 20 tahun. Biasanya anak muda itu memang ini kritis di dalam menelaah sebuah informasi. Apalagi di dalam kitab Anda sendiri, Yesus justru menyerang kekristenan itu sendiri.
Contoh di dalam ayat data yang saya bawa tadi siang, Markus 13 nomor 6. Akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kekristenan ini dinubuatkan berdasarkan dalil itu, bahwa kekristenan ini akan menyesatkan banyak orang. Gimana tanggapannya? Tanggapannya kayak gimana ya? Tanggapannya sih saya masih ragu gitu, Bang. Tapi kenapa selalu mau tertawa? Kayak mau meledak ketawanya gitu. Ada yang lucu kah? Enggak, ini banyak banget yang lihat, malu. Gitu. Iya, memang di sini banyak penduduk di sini, banyak warga. Ya, jadi Yesus berkata kepada Bani Israel, kepada kaumnya Yahudi, bahwa setelah dia nanti muncul banyak penyesat yang memakai namanya. Menurut menurut adik siapa namanya? Paulus ya. Saya manggilnya apa? Paulus. Beril. Oke. Menurut adik Beril ini, pendeta pastor itu memakai nama siapa di dalam menjalankan khotbahnya supaya tetap didengarkan oleh jemaat? Yesus. Yesus kan? Ya. Ya, mereka pakai nama Yesus kan? Nama Yesus, atas nama Yesus, atas nama Yesus. Ya. Iya kan? Ya. Nah, sehingga banyak orang yang kemudian datang kepada pastor pendeta ini dan mengajarkan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Gitu. Iya. Typing di bawah mengatakan ada ini Islam. Kok bisa? Gak tahu ya. Emang saya kok jadi ragu ya. Turunin aja lu, Bang. Aku malu. Banyak yang mengatakan Islam katanya. Atau memang Islam? Gak. Kalau Islam itu nggak boleh ngaku non Muslim, nggak boleh ngaku Protestan, nggak boleh ngaku agama di luar Islam. Itu sama halnya sudah murtad dari Islam. Murtad itu apa, Bang? Meninggalkan Islam kalau sudah ngaku Kristen, Protestan. Oh. Tapi dari kecil memang belajar ngaji. Ngaji kayak Al-Quran. Ya, baca Quran. Gak. Enggak. Gak. Oke, kalau begitu baguslah. Belajar lagi ya, dalami Bible itu kalau memang Kristen. Tapi kalau Islam, jangan pernah mengaku sebagai agama Kristen, Protestan atau apapun itu nggak boleh. Oke? Ya. Oke. Kita sambut dulu. Semangat malam. Halo. Halo. Buka kameranya, silakan. Halo. Ya, silakan. Akulah dia, apa itu? Aku itu apa itu kira-kira? Akulah dia itu maksudnya
Orang Kristen mengatakan perkataan Yesus akulah dia itu Tuhan, benar nggak? Oh, bukan. Jadi apa? Aku itu ada di Keluaran 3:14. Coba buka, biar ku ajarin. Iya, maksudnya siapa di situ? Aku itu ada di Keluaran 3:14. Makanya buka Bibel biar ku ajari. Iya, akulah dia itu maksudnya siapa? Ya kau harus paham dulu, ambil pulpenmu catat. Iya Makanya udah. dalam Keluaran 3:14 ketika Musa bertanya bagaimana dengan nama, jawabannya aku adalah aku, akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Makanya kita harus cari tahu aku ini apa. Iya, aku bertanya. Anda Itu kan, paham nggak yang Anda tulis itu? iya justru karena itu aku bertanya. Iya, makanya aku adalah aku itu. Iya. Apa aku itu di Amsal 8 ayat 12. Oh, pindah lagi. Pindah lagi. Iya. Ya kan catat, makanya catat. Kau kan nggak ngerti. Nah, terus jadi aku di situ siapa? Kan itu pertanyaan saya. Kok dari tadi muter-muter? Aku itu siapa? Aku siapa? Aku hantu? Aku setan? Aku pelawak? Atau siapa? Coba. Alah. Kalau cuman baru belajar kitabnya Yahudi, baru baca-baca, gak usah sombong lah. Kau ditanya, aku di situ siapa? Ambil pulpen, catat. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Zuma, Horas, Katolik Protestan. Horas, oke. Wah, Dulu ya, apa? mati nih. Protestan. Ya, Bukan silakan Protestan buka ya. kamera. Sama aja itu. Silakan buka kamera. Abang ini kok repot. Iya, silakan. Oke. Iya. Apa dulu kita bahas Bang? Sering abang Akulah dia. munculkan kata akulah dia. Ini sebenarnya dari mana Bang buat kan gitu? Dari mana sebenarnya? Kitab mana? Kan baru kan? Contoh Matius ini ayat ini, Lukas ini ayat ini kan gitu. Harus ada. Contoh di Lukas 21 nomor 8. Ya. Lukas 21. Iya. Lukas 21 ayat berapa? 8. 8. Ayat 8. Yo, Puput. Oke. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Iya, akulah dia itu mungkin mereka orang-orang yang membawa-bawa nama Yesus itu menganggap Yesus itu Tuhan, misalnya dalam Yohanes 8 nomor 24 yang disalahartikan atau yang disalah tafsirkan atau yang disalah ajarkan atau yang disalah pahami atau yang memang salah gitu. Coba dibaca dulu Yohanes 8:24 itu. Apa maksudnya di situ Yesus akulah dia? Coba Bang. Baca dulu. Yohanes 8:24. Yohanes 8 ayat 24. Iya. Tambah lagi. Yohanes berapa tadi? 8. Ayat berapa? 24. Oke, karena itu
Tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, Bang Juma. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu juga, Bang Juma. Nah, dia di situ siapa? Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia di situ siapa? Merujuk kepada Yesus. Iya tahu. Yesus di situ siapa? Ya, Yesus itu memperingatkan pendengarnya agar orang-orang Yahudi pada masa itu menghadapi kematian rohani dan binasa dalam dosa gitu. Seperti itu, Bang. Makanya diucapkan seperti itu, bahwa akulah dia gitu. Ini merupakan syarat keselamatan. Syarat keselamatan atau kunci penentu keselamatan adalah iman kepada Yesus. Itu yang dimaksud, Bang. Iya, jadi akulah dia di situ siapa? Akulah dia itu merujuk kepada Yesus Kristus. Yesus yang adalah, kan di situ dikatakan kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati di dalam dosamu. Dia di situ siapa? Kata dia itu kepada Yesus tadi. Ya, dia itu kalau akulah dia, akulah Bang Suma, itu tidak perlu dijelaskan. Maksud di situ dia itu merujuk kepada satu esensi di luar dirinya. Itu diklaim keilahiannya, ya, Bang. Akulah dia. Akulah dia sang ilahi. Merujuk pada nama Allah itu sendiri. Akulah dia Tuhan itu sendiri. Ya. Oke. Bisa baca Markus 13 nomor 6. Jangan ke Markus 6, Bang. Itu ayat ada hubungannya di kitab Perjanjian Lama di Keluaran 3 ayat 14, Bang. Di Keluaran 3 ayat 14 baca, Bang. Iya tahu, kalau itu udah ngerti, udah pokoknya iya. Pokoknya saya ikutin gayanya abang ini. Misi Kristen itu kan bagaimana mengajarkan Yesus kepada dunia. Kalau Yesus itu adalah dialah yang awal, dialah yang akhir. Artinya dia adalah sang pencipta, kan gitu. Betul? Oke, silakan baca Markus 13 nomor 6. Banyak kali PR kita malam hari ini, Bang. Bukan PR. Besok kami ibadah loh. Abang udah siap semalam Jumat kan? Apa? Yang mana, Bang? Yang mana, Bang? Markus 13 nomor 6. Markus 13 ayat 36. Data nomor 6-nya. Oh, Markus 13 ayat 6 gitu. Ya. Oh, kayak gitu, Bang, cara ucapnya baru benar, Bang. Ya. Karena terbiasa. Akan datang orang dengan memakai nama dan mereka akan menyesat banyak orang. Nah, siapa banyak orang itu yang memakai namanya dan berkata akulah dia? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayo, jujur. Jujur. Yang pertama sekali dulu, Bang Juma, yaitu ini adalah pengajaran Yesus di bukit dia itunya mengenai tanda-tanda akhir zaman dan peringatan bagi para murid-muridnya. Ya, Itu yang akan datang banyak orang dan peringatan ini tentang penyesatan. Yesus mengingatkan agar para murid-muridnya waspada terhadap kemunculan tokoh-tokoh palsu. Sekarang penyesat itu akan datang dan banyak memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Itu tadi kan yang kita bahas.
Sampai sekarang Bang Juma, sampai sekarang belum ada yang kita temukan mengaku-ngaku bahwa dia Yesus. Belum ada. Bukan mengaku Kalau Yesus. ada di Indonesia kita cari itu orangnya siapa itu kan Bang. Itu termasuk lah yang udah penyesat. Saya juga sering menasihati netizen, hati-hati kepada orang-orang yang memakai namaku, mengatasnamakan aku adalah pembina, mengatasnamakan Bang Zuma, mengatasnamakan aku yang suruh, aku yang ngajarkan. Hati-hati. Banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah ketua pembina apologet Islam. Mereka akan menipu banyak orang. Bukan berarti dia mengaku Bang Zuma, tetapi dia menjual nama saya. Dia memakai nama saya untuk mendapatkan juga Bang. Ada bedanya juga Bang, mengaku dengan yang dimaksud oleh Yesus juga di sini. Banyak orang yang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, kan gitu. Akulah dia, yang artinya kata akulah dia menyatakan bahwa Yesus itu hadir di Indonesia, contoh mengaku bahwa dia Yesus gitu. Ini yang harus kita bukan itu Bang, begitu. kalau menurut penafsirannya Bangku. Bukan begitu maksudnya. Sekarang gini deh, sederhananya Ya. gini. Ketika Belanda datang ke Indonesia mengajarkan agama Kristen, dia memakai nama siapa? Memakai Belanda gitu. Ya, Belanda datang ke Indonesia memakai nama siapa untuk menjalankan agama Kristen? Itu siapa nama yang mereka jual? Yang mereka jual. Iya. Yang bisa juga yang abang harapkan, yaitu Yesus. Nah, memang Yesus. Mereka datang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itulah dia, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Sang Ilahi. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Ya kalian. Sekarang seperti ini Bang Juna, di situ ada kata akulah dia, itu merupakan sebuah pengakuan bahwa dialah Yesus itu. Itu kalau kita lihat dalam perikop ini Bangku, jangan salah abang, salah menafsir gitu, jangan salah. Anda yang salah tafsir. Akan datang Kan ada. banyak orang. Akulah dia, yang artinya di situ ada kata pengakuan bahwa pendeta yang abang maksud, yang artinya memberitakan Injil, mengaku, kalau dia mengaku bahwa dialah Yesus itu, itulah yang salah Bang Juma, yang dimaksud di dalam ayat ini. Enggak, bukan. Oh, Yang yang dimaksud mana menurut abang, menurut pendapat abang? Abang lah dulu memberikan pendapat juga dulu tentang hal ini Oke. kan. Kalau Kemungkinan dengan saya. kemungkinan itu juga benar. Jadi kalau saya mengikuti alur itu, kita mundur ke data nomor 5-nya berarti. Coba dibaca nomor 5. Ayat 13, ayat 5 gitu. Iya. Ya, saya cari. Oh, Bang Tuma. Oke. Dapat Bang. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka. Oh, apa lagi yang kurang? Nomor 5-nya. Maka Ayat 5 mulailah kan Yesus maksud- berkata kepada mereka. Mereka itu siapa? Oh, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka. Kata mereka di sini yang dimaksud adalah para murid-muridnya gitu Bang. Oke. Ya, agar berhati-hati atau waspada gitu Bang. Waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di situ siapa? Mereka. Menyesatkan kamu yang dimaksud di sini adalah para murid-murid Yesus. Para murid. Yesus pada Oke. ya, zaman itu. Oke. Nah, kemudian ada yang datang mengaku Yesus nggak di zaman itu? Di zaman itu menurut sejarah belum ada kata mengakui bahwa dia adalah Yesus atau juru selamat, nggak ada Bang, belum ada Bang. Ada dong. Di mana data abang untuk membuktikan itu? Kalau memang ada sumber abang, sumber kitab abang yang artinya. Jadi yang datang menyatakan kepada Paulus siapa?
Halnya Bang itu dari itu adalah berupa ini giliran cahaya yang datang Iya. dari surga. Nah, turun. giliran Paulus bukan katanya. Kan dia mengaku akulah Yesus. Abang akunya Barnabas yang dijumpai oleh Yesus itu siapa namanya itu saya? Ananias. Barnabas itu Ananias, seorang rasul juga ya. Ananias ini siapa lagi? Ananias ini siapa lagi? Didatangi juga tuh. Didatangi juga dia. Ketika dia buta, dia yang artinya disuruh oleh Tuhan Yesus itu supaya menjumpai seorang rasul itu. Seperti itu Bangku. Iya, kan ceritanya waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, ada yang datang kepada Paulus kan, mengaku akulah Yesus. Ada yang datang ke Ananias, mengaku akulah Yesus. Apa kejadian setelah itu? Tiba-tiba saja sang pembunuh berubah menjadi rasul. Sang penganiaya Yesus tiba-tiba menjadi rasul. Pembinasa keji tiba-tiba duduk di tempat kudus menjadi rasul. Kan murid disuruh waspada. Kalau seseorang buta itu Bang 3 hari 3 malam, bayangkanlah Bangku, kita buta selama 3 hari 3 malam dan obatnya ada, memang benar-benar sembuh dari kebutaannya. Iya, itu yang dijumpai seorang rasul tadi. Setelah didoakan, dia memang betul-betul sembuh dari butanya. Dari situlah timbul segala penyesalan yang dilakukan oleh Saulus tadi ya, bahwa dia memang benar-benar menganiaya pengikut Kristus pada waktu itu. Nah, Jadi itulah awal pertobatan Saulus yang menjadi dia berubah menjadi dia yang artinya membuat suatu moto bahwa dia akan memberitakan Injil tersebut. Oke, baik. Dan Oke. itulah awalnya Bangku. Oke, baik. Kita lihat Bang ya, kita lihat di dalam KPR 16 nomor 16 sampai 18. Iblis datang mempromosikan kerasulan Paulus. Nah, sekarang kalau sekiranya yang datang kepada Paulus itu iblis, lalu membimbing Paulus, men-setting Paulus, mengupayakan Paulus ini agar tampil sebagai wakilnya untuk mengajarkan orang-orang menyembah iblis ini dalam nama Yesus. Coba, apa nggak curiga Anda? Dari mana Anda tahu itu Yesus? Banyak juga yang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Paulus juga Bangku, yang artinya dia keluar dari penjara setelah dia bernyanyi dan berdoa, tiba-tiba penjara itu terbelah kan gitu. Kan Yesus mengatakan itu. Kristus palsu dan nabi palsu akan melakukan banyak mujizat, Kalau memang tanda-tanda itu dan palsu kekuatan. Bangku, pasti tidak akan terjadi seperti itu Bangku. Nggak ada mungkin. Matius mujizat setan. 24 Matius 24 justru Yesus mengatakan Kristus palsu dan nabi palsu datang melakukan banyak mujizat, tanda-tanda dan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Justru nabi palsu ini, si rasul palsu ini melakukan banyak mujizat untuk menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24. Apa yang menjadi amanat agung itu Bangku? Jadi kami tidak percaya yang menjadi amanat agung. Pergilah, beritakanlah. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Apa yang diucapkan oleh Yesus? Apa salah daripada kalimat ini? Yesus berapa kali dia harus mengatakan bahwa tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu. Tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu. Sebab penguasa dunia telah datang dan dia sedikit pun tidak akan berkuasa atas diriku. Itu yang diucapkan Yesus adalah sebelum dia disalibkan Bangku. Betul, Sebelum dia betul. dihakimi. Benar. Seperti itu. Benar.
Sebelum dia dihakimi, dia mengatakan, tidak lama lagi engkau berkata-kata, aku berkata-kata denganmu. Engkau tidak akan, mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi. Itu Yesus yang asli. Sementara yang mengatakan aku akan menyertai engkau selama-lamanya, ini siapa yang panjang umur di dunia ini? Siapa yang panjang umur? Yesus atau iblis yang panjang umur sampai hari kiamat? Ayo. Beda itu Bang, artinya yang artinya kalau perbuatan iblis itu beda itu. Kalau memang buah-buah daripada dari setan atau iblis itu pasti buah-buahnya adalah kejahatan, Bangku. Nah, kalau memang itu roh dari itu bekerja, Roh Kudus yang bekerja kepada kebaikan kepada orang. Oke, baik. Ya. Sekarang kita lihat nih telaah kasusnya. Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Torah meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati tempat terhina. Oke, sekarang apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang terkecil? Itu dulu. Di mana dituliskan, Bang? Biar kita kaji dulu itu, Bang. Yang artinya tulisan Paulus itu memang benar-benar memang ada itu disangkal itu mengenai ya kata apa itu tadi Pentateuk tadi ya, Pentateuknya. Ya, coba dilihat. Ketika dia berkata di dalam Galatia 5, coba Anda baca. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 3. Galatia 2, nomor 3, nomor 4. 2 Galatia 5. Oh, Abangku Juma. Galatia 5. Galatia 5. Kau berlatih kau Bang Juma setiap malam minggu dulu. Galatia 5. Galatia 5 nomor 2. Nomor 2 sampai nomor 4. Oh, iya, Bang. Kau pun bilang nomor ende buku endenya kayak gitu, Bang. Nomor ende, boy. Kalau kitab itu ayat katanya biasanya kami pakai. Dapat tawang dari situ. Baca. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat bagaikan Bang Juma. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi bagaimana? Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan Torah, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah, sekarang Paulus mengatakan, kau keluar dari kasih karunia jikalau kau mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Ayo. Jadi gimana? Mana yang Anda ikuti? Yesus atau Paulus? Ini merupakan peringatan tegas ya, sebuah peringatan tegas dari Rasul Paulus, menegaskan bahwa jika jemaat menyunatkan dirinya demi keselamatan, Kristus sama sekali tidak berguna bagi mereka. Artinya di situ Bang Juma, kalau memang hanya lewat disunat ininya kan gitu, nonongnya gitu dulu, jangan enggak kacak kotor kita ini, hanya berupa gambaran aja saya kasih. Disunat nonongnya ini baru kita bisa selamat. Ya berarti tidak berguna Yesus Kristus itu mati bangkit dari antara orang mati. Seperti itu yang dimaksud oleh Paulus. Nah, sedangkan Yesus mengatakan apa? Keselamatan yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah kasih karunia daripada Tuhan kita. Tapi Yesus berkata lain. Barang siapa yang melakukan segala perintah di dalam Torah, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Barang Ini siapa yang kalau saya pandang abang ini mengadu domba kedua antara Rasul dengan apa ini ya
Itulah tadi Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kata mereka di sini ada. Bang Cuma. Kata mereka di sini Sesuatu yang tidak ada hubungannya, bolehkah kita hubungkan Bang Juma? ya boleh Tidak dong. ada hubungannya, tapi kita Anda yang hubungkan, kan mengatakan, gitu. Kita Anda hubungkan, yang boleh. mengatakan tidak ada hubungannya. Yesus ketika penginjilan, apakah ada Paulus bersama dengan dia? Jujur dulu. Apakah Paulus ikut sama dia ketika ketika Yesus mengajarkan Injil? Paulus ikut. Jadi kembali dulu kita kaji ini tadi dulu Bang Juma, yang artinya bahwa hukum Taurat tadi yaitu bahwa memang kalau pandangan abang dulu, kalau orang yang disunat itu termasuk sudah ada keselamatan bagi dia, seperti itu kalau menurut pandangan Bang Juma kan. Inilah yang bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus ini. Nah, yang artinya bahwa Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari antara orang mati itu tidak berguna kalau memang hanya melalui lewat sunat kita bisa diselamatkan. Itu kata Paulus kan? Ya. Nah, Kejadian 17 nomor 4, barang siapa yang tidak bersunat, bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Mana yang betul? Paulus atau Tuhan? Sebenarnya jago teologis daripada Paulus ini Bang Juma. Bagus Kan ini. tidak mungkin jadi penyesat kalau tidak jago. Yang di belakangnya dia ini siapa loh yang datang? Akulah Yesus yang kau niaya. Kan Yesus mengatakan namaku, dan iblis mengatakan apa kepada Yesus? Jikalau engkau menyembahku, segala kuasa di langit dan di bumi akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Lah, iblis memberikan kuasa itu kepada Paulus. Sekarang kayak gini Bang Juma, saya pertanyakan dulu kembali kepada Bang Juma sesuai konteks ini. Abang saya berikan dua jaminan. Satu, saya diselamatkan lewat karena ya dikuliti apanya kan gitu, nonongnya selamat atau masuk surga nantinya. Yang kedua, tanpa seperti itu dibuat, yang artinya hanya dibaptis kayak gitu, ya artinya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia selamat kan gitu. Selamat juga melalui iman aja, iman atau kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang mana Bang pilih yang paling mudah ini? Ya, kalau saya tunduk kepada ajaran Yesus. Siapa Paulus ini rupanya? Bukankah dia adalah keturunan Benyamin? Bukankah dia itu adalah orang Farisi? Sementara Yesus mengajarkan kepada muridnya, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ragi Farisi, waspadalah kepada serigala yang datang kepada menyamar domba. Bukankah Paulus itu bukan murid Yesus? Tiba-tiba saja menyamar murid Yesus, menyamar domba. Jadi kembali Abang Juma, kehadiran Yesus Kristus itu ke dalam dunia itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Itu yang artinya dia buat perbandingannya dengan kata apa tadi ya, kata sunat tadi lah, seperti itu. Dia bukan Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya seperti apa Paulus mengajarkan dirinya. Beda. Yesus penginjilan 3 tahun. Tidak ada dia mengajarkan ajaran Paulus, nggak ada. Makanya murid-muridnya dilarang percaya kepada Paulus. Murid-muridnya dilarang percaya kepada Paulus. Tidak ada bangku dilarang itu bangku. Ada Matius 23 nomor 23 sampai nomor 26. Apa isinya di sana kan gitu bangku. Di tahun 30 Yesus berkumpul di Bukit Zaitun bersama muridnya. Apa kata Yesus?
Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau pergi ke sana. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda-tanda dahsyat, kekuatan dan mukjizat-mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang yang berkata ada aku di dalam bilik, aku di padang gurun dan ada Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Itu kalau menurut abang apakah sudah terjadi atau sebelum terjadi? Ya sudah terjadi dong. Kan di tahun Sudah 30, terjadi. tahun 30 Yesus menasihati muridnya, apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Itu nasihat Yesus di tahun 30. Di tahun 58 Paulus tiba-tiba saja muncul mengaku bertemu dengan Yesus ketika dia ke Damsyik. Kata Yesusnya kepada muridnya, jangan percaya. Datanglah Paulus kepada murid. Halo murid Yesus. Ya, kau siapa? Aku ketemu gurumu loh ketika aku ke Damsyik. Nah, nasihat Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Itu bukan artinya menuju kepada Paulus. Inilah karena Anda pengikut Paulus, Anda dijerat sama dia, Anda membelanya. Padahal jelas-jelas sekali Yesusnya mengatakan jangan kau percaya bila mana ada orang yang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku dalam bilik. Jangan kau percaya, itu bukan aku. Karena dia adalah seorang rasul, bang, tuh bagi kami rasul. Kalau iya. kalau abang juga saya lihat Bagi murid kan murid Yesus dinasihati, bukan abang yang dinasihati Yesus. Iya, betul. Nah, kalau abang percaya kepada Paulus, ya wajar Anda pengikutnya. Tapi murid Yesus diwanti-wanti, jangan kau percaya Paulus. Jangan. Maka Anda percaya kepada Paulus karena Anda bukan murid. Justru yang datang kepada Paulus itu, akulah Yesus yang kau niaya. Ini bukan Yesus ini yang datang kepada Paulus, ini bukan Yesus. Makanya ajaran Yahudi hari ini yang diajarkan Yesus itu berbeda dengan ajaran Kristen hari ini. Kenapa? Karena Yesusnya memang beda. Makanya saya masuk ke data ini. Akulah dia. Siapa dia ini? Orang Kristen akan mengatakan dia ini adalah sang Tuhan yang turun ke bumi ngambil rupa daging. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka ini? Contoh, umat Islam datang dari Arab masuk ke Nusantara. Memakai nama siapa? Memakai nama Nabi Muhammad. Belanda datang ke Nusantara, Inggris datang ke Nusantara, Portugis datang ke Nusantara. Memakai nama siapa untuk mengajarkan ajaran agamanya, keyakinannya kepada pribumi? Memakai nama Yesus. Mereka menyesatkan banyak orang karena mereka pakai nama Yesus. Umat Islam memakai nama Nabi Muhammad. Sedangkan nubuatannya akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di Nusantara ini yang datang ke Nusantara memakai nama Yesus itu Belanda, Portugis. Siapa orang banyak yang disesatkan? Ya kalian, saudara-saudaraku Kristen, Katolik, Protestan, Advent semuanya. Bang, kalau kami itu bang dari Jerman itu datang no mention datang Iya Jerman juga dari Jerman, dari Portugis, dari Belanda. Bukan Portugis Nah, gitu. sekarang Jerman memakai nama siapa ketika masuk ke Indonesia? Ya Jerman ya kembali juga membawa Yesus juga. Iya, misi itu pemberitaan. Nah, itulah yang dimaksud Yesus. Itulah yang dimaksud Yesus. Jadi
kita bersyukur juga datang dia ke tanah Batak, sehingga orang Batak bisa yang artinya punya agama juga Bangku. Padahal sebelumnya itu kalau kita pandang itu orang Batak itu agamanya ya ada yang menyembah di batang pohon kayu ara gitu. Tapi sekarang kehadiran Nomensen ke tanah Batak pada waktu itu adalah sangat besar dampak positifnya ya, dampak positifnya dari segi keagamaan. Berarti bertobat kan? Ada pertobatan Bangku. Ya, Bang Juma ya. Jadi menyembah pohon bertobat menuju menyembah kepada Yesus. Kembali menyembah Tuhan Allah Bangku, yaitu dalam nama Yesus. Yesus dibawa-bawa, memakai namaku, Juru Selamat, memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kau tobatkan dia, masuk ke dalam pengikutmu, saya lihat menjadi orang neraka. Ini penafsiran Alkitabiah langsung artinya abang tafsirkannya, artinya itu semuanya kan gitu. Abang nggak baca langsung ini tujuannya seperti itu. Nggak boleh Kan kita baca secara menyeluruh ini, bukan setengah-setengah kita baca. Iya, itu namanya penafsirannya Alkitab gitu. Gitu langsung gitu. Lalu mau dia pakai? Boleh juga Bang, tapi kita berbeda zaman udah Bangku. Ada ini zaman purba kan, zaman purba kala dituliskan. Ada kan? Malas ya nana kau jauh purba cerita itu. Iya Bang, kita butuh yang artinya butuh juga apa yang Abang bilang itu, bahwa kita menggunakan akal budi gitu. Di dalam penafsiran itu kita menggunakan itu biar kita tidak tersesat juga Bangku, itu yang dimaksud. Karena apa lagi? Sekarang kalau kita berbicara jujur, Yesus meminta murid-muridnya waspada kepada orang Kristen atau kepada orang Islam. Jujur aja kita. Kata kewaspadaan itu yang pertama Bangku, jangan kau menafsirkan langsung kamu tuju kepada kami orang Kristen, jangan dulu. Sekarang itu konteksnya itu kepada murid-muridnya pada zaman dahulu kala. Orang Dan Farisi. apa yang menjadi aktualisasi di zaman sekarang? Orang Farisi. Orang Farisi Bang, orang Farisi dan ahli Taurat menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka. Pertanyaannya, siapa ahli Taurat dan orang Farisi yang membentuk agama di luar Yudaism? Ayo. Paulus, menurut kamu Saulus? Jangan sebut nama, tapi siapa selain Paulus kalau memang ada? Ya, sepengetahuan saya Saulus. Ya udah selesai. Tapi dia itu udah berubah namanya menjadi Paulus setelah pertobatan. Gimana cerita? Saulus ya, saya akui Saulus. Itu sekarang begini. Saulus itu orang ahli Taurat dia itu. Iya memang. Kalau Taurat yang dikecam sama Yesus. Ya itu Paulus, bukan Saulus. Sekarang walaupun satu orangnya ya, tapi beda apa ini? Akhlaknya ini berdua antara Saulus dengan Paulus, beda. Sekarang begini Bang. Apa gimana Bang? Ketika iblis datang ke Adam, berubah jadi baik iblisnya kan, ngajarin yang baik kan. Iblis mengajari yang baik kan teorinya. Bukan Bang, memperbodohi. Tapi dia cocok sama dengan Paulus. Kalian dibodohi. Iblis juga begitu. Iblis mengatakan apa? Coba ini analogi sederhana. Tuhan mengatakan kepada Adam, jangan kau makan buah. Pada saat kau makan buah itu mati kau hari itu juga. Iblis datang bagaimana? Makan dong. Kamu tidak akan mati. Makan. Menyesatkan kan, menyesatkan. Nah, apa bedanya dengan Paulus?
Beda kalau Bedanya di mana? Tidak ada Tuhan kata menyesatkan. Tuhan mengatakan jangan kau makan babi. Jangan kau makan buah pengetahuan. Iblisnya datang, makan. Paulusnya datang, makan. Anda ikutin. Bang Juma lucu sekali, nggak pernah kalah ini Bang Juma. Kita pakai data, Cak Ayu. Kenapa kita harus menggengsi? Tamu yang artinya langsung abang tafsirkan ke umat Kristiani zaman sekarang, zaman now gitu. Bang, abang lihat berkobar-kobar ada di Jakarta sana yang artinya yang bisa menilai wajah kita itu orang di luar, bukan kita sendiri. Oh, benar juga itu. Nah, Anda ini Tapi sudah ada di gimana? Apakah mereka yang artinya menamakan dirinya bahwa dirinya itu adalah Yesus itu? Kan nggak ada. Dia memberitakan Injil juga yang artinya bahwa Yesus itu inilah fungsinya ini. Abang nggak lihat di dalam Wahyu 22 nomor 16? Nggak lihat itu? Coba Anda baca di sana. Coba. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Wahyu 22 nomor 16. Apakah Anda nggak lihat di situ? Apa dia katakan di sana? Sudah terbukti loh. Nyata loh itu. Cuman memang berat meninggalkan Kristen itu, berat Bang, berat meninggalkan agama Anda itu. Oh, Wahyu 22 ayat berapa Bang? 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang. Nah, siapa itu bintang timur? Bintang timur yang dimaksud di sini yang hilang gemilang adalah melambangkan terang atau pengharapan dan kepastian yang fajar keselamatan. Dipelintir lagi kan? Yang kedua sudah dekat. Bang. Dipelintir lagi. Padahal iblisnya sudah buka diri tuh. Iblis sudah buka diri. Aku bintang timur. Yesus mengatakan, waspadalah kepada Lucifer yang datang kepadamu memakai namaku. Lucifer mengaku, aku Yesus loh. Lucifer bintang timur. Yesaya 14 nomor 12, yang dimaksud bintang timur itu adalah Lucifer, Halal bin Zakar. Dan Yesus mengatakan pada saat penginjilan, Lucifer datang memakai namaku. Ini terjadi kalau tidak salah yaitu kepada Yohanes di Sungai Patmos ya. Iya, di Pulau Patmos. Iya. Iya. Utusan malaikat Yesus menegaskan bahwa seluruh kitab Wahyu berasal dari otoritasnya sendiri yang disampaikan ke kepentingan jemaat. Nah, artinya di sana bahwa itu adalah yang diterima oleh Yohanes itu, Yohanes. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya di mana Bangku? Permasalahannya Yesus akan datang kedua kalinya. Nanti di akhir zaman. Sementara buku Wahyu ditulis tahun 100. Yesus terangkat tahun 30-an, 33. Ada sekitar 70 tahun lebih. Tiba-tiba muncul ada makhluk mengaku Yesus. Kalau ini belum terjadi nih Bang Juma, kalau menurut pandangan saya artinya kalau yang apa yang dikatakan oleh Bang Juma, alamak, kedatangan Yesus kedua kali itu belum datang Bang Juma. Berarti siapa yang datang di Pulau Patmos mengaku bintang timur? Itu adalah merupakan penglihatan aja itu Bang Juma. Coba kita periksa apa yang menjadi ya
oh, lewat apa ya kepada Yohanes itu diberikan ini? Pasti ada merupakan penglihatan atau lewat mimpi dia kan itu dikasih ini. Itu penglihatan penulis. Dan ingat Iya. Bang, ingat, penulis kitab Wahyu itu bukan murid Yesus. Coba baca Wahyu 1 nomor 1. Wahyu 1 Nomor satunya. Apakah itu murid Yesus yang menulis? Wahyu 1 ayat 1. Iya. Jangan juga putus asa kali. Santai aja. Enggak. Inilah wahyu Yesus Kristus yang kasih karuniakan kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat-malaikat yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ayo. Harusnya kalau Yohanes yang menulis surat itu kepadaku. Iya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Tuhan. Nomor 2. Ayo. Harusnya aku. Ayo Bang. Ya. Iya, coba nomor 2-nya apa yang dikatakannya di sana? Yohanes telah bersaksi tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus, sesuatu yang telah dilihatnya, segala sesuatu yang telah dilihatnya. Penglihatan Bang. Ya. Iya. Penglihatan ini mungkin Baca nomor 3. Baca nomor 4. Baca nomor 4. Ayat 4. Kemana lah Bang Zuma ini bawa kita nanti? Dari ketujuh jemaat yang di area Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dia yang ada dan yang Nomor 4 dibilang. datang dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Benar? Nomor 4 dibilang Bang. Yohanes Wahyu 1 ayat 4. Iya. Betulnya itunya. Baca dong. Wahyu 1 ayat 4. Ya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dan dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ada apa rupanya? Ada masalah di sana? Ya, itu dia penglihatan dia ya, penglihatan Yohanes kan? Nah, itu permasalahannya itu di situ. Berarti kan dia melihat toh. Sedangkan Yesus nanti datang kedua kalinya di akhir zaman. Yang dia lihat Iya. ini siapa? Siapa yang dilihat? Ya penglihatan itu masih akan datang ini maksudnya. Yesus mengatakan, akulah sang bintang timur. Bintang timur itu siapa menurut tradisi Yudaism? Jujur dong. Bintang timur itu adalah Yesus, merujuk kepada Yesus. Menurut Yudaism, bintang timur itu siapa? Berdasarkan Yesaya 14 nomor 12, bintang timur itu siapa? Yesaya 14 berapa? Hah? nomor 12 Yesaya 12 sampai 15. Yesaya berapa tadi? Yesaya 14 nomor 12 sampai 15. Oh, itunya jelas buat Bang. Karena Abang yang membawa kita kan gitu sampai ke 14.
Nah, 15. bang bawakan gitu. Udah nampak bang. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtamu mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendaknya naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendaknya menyamai yang maha tinggi. Itu siapa? Apa nama yang Maha Timur kan? Yo. Iblis atau bukan? Kita Nomor periksa dulu, 15-nya baca. 15-nya coba. Bang. Jangan dulu satu-satu bang. Itu pun Nomor 15-nya biar satu perikop aman. Kan dia mau naik. Mau naik menyamai Tuhan yang Maha Tinggi. Nomor 15-nya sabar sebentar bang. Yang pertama adalah ini ejekan kepada Raja Babel. Secara harafiah nas ini ditujukan kepada Raja Babel seperti dinasti Kekaisaran Babel yang menindas bangsa-bangsa lain. Yang kedua, simbol bintang fajar, prase bintang fajar atau putra fajar sering diterjemahkan Lucifer dalam tradisi Latin, dipakai menyamakan kemegahan Raja Babel yang bersinar dengan seperti bintang pagi sebelum akhirnya runtuh. Kesan penghiburan, nubuat ini ditulis untuk memberi harapan kepada umat Israel bahwa kuasa tirani yang menindas mereka pasti akan dihukum dan dijatuhi. ya, nomor 15-nya penentunya itu. Penentunya nomor 15. Tapi udah terjawab ya, yang artinya simbol bintang fajar tadi ya. Lucifer kan? Ada dalam bahasa makanya. tradisi Latin seperti itu. Nomor 15-nya Dan kejadian ini di Babel ya. ya, Babel pada nomor 15-nya ayat 15-nya kita periksa dulu ayat 15-nya. Ayat 15-nya satu-satu bang, jangan terlalu banyak bang. Kau ini ku tengok menggunakan dalil atau nggak nomor boleh 15-nya. Memang Nomor dia 15-nya. padahal masih 350 bunga mawarnya itu. Nomor 15-nya Yesaya 14 ayat 15. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam liang kubur. Nah, Sebaliknya Siapa? ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. nah, Lucifer dilemparkan ke liang kubur kan? Hah? Ke liang kubur kan? Belum ada di sana yang artinya nampak bahwa itu Lucifer atau siapa? Abang ini kok Bintang abang simpul? Timur. Bintang Timur. Nomor 13-nya ingin naik ke langit menyamai Tuhan yang Maha Tinggi. Nomor 14-nya begitu. Sebaliknya alamak. Kita lihat dulu latar belakangnya apa penulisan ini juga Bang Cuma. Yesaya 14 ayat 15 adalah bagian dari nubuat atau ejekan terhadap kejatuhan Raja Babel yang sombong dan menyamakan dirinya dengan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa penguasa yang angkuh pada akhirnya akan diturunkan ke dalam dunia orang mati, Sheol atau Sheol ya. Yang artinya ini adalah kejatuhan Raja Babel yang sombong bangku. Nah, Itu dunia orang mati kan? Iya, hukuman atas bangsa asing pada pasal 13 hingga 23 mencatat nubuat hukuman Allah atas berbagai bangsa yang menentang dia diawali dengan Babel gitu. Babel adalah merupakan ya kesombongan ya yang terjadi di Babel pada waktu itu kan gitu ya. Iya, berarti yang ingin menyamai melambang kejatuhan total, melambangkan kejatuhan total atau kemegahan raja yang musnah
dan dilemparkan ke bagian paling bawah dunia orang mati atau Sheol. Nah, Yesus mengatakan penguasa dunia dilemparkan keluar dari mana? Yaitu dia tadi, karena iblisnya dilemparkan ke alam dunia orang mati. Maka ketika Dia Yesus Raja Babel, bukan Lucifer, bukan iblisnya, tapi Raja Babel pada waktu itu ke atas kesombongan Raja Babel. Raja Babel itu kan pasti pengaruh iblisnya sampai dia gitu. Hendak naik ke awan-awan, menyamai Tuhan yang Maha Tinggi. Bisa. Itu kan, iya dong, pasti bisa. Ayo disapa dulu, Saudara Al, semangat malam. Ya, Pencuma. Apa kabar? Baik, Katolik Protestan. Maknya Bang, Katolik Protestan. aku gak ada satupun. Masuk lu apa? Bang, udah makan babi belum? Saya bukan orang gila. Buka kameranya. Bang, harus makan banyak babi supaya kuat. Enggak dong, babi itu diciptakan untuk makan sampah, makan kotoran. Apa yang saya makan? Kenapa nggak makan? Ya kan dilarang. Dilarang. Buka Dilarang kamera. mana? Buka kameranya dong. Pencuma. Makan sampah itu namanya. Buka kameranya silakan. Mana sampah? Babi itu pemakan sampah. Orang-orang makan, masa Pencuma nggak makan? Ya enggak dong, saya kan masih waras. Buka kamera, Terus buka gimana kamera. itu daging kok? Udah ada di bawah. Kenapa nggak makan mamamu? Mamamu itu daging. Halo saudara editor. Halo. Halo editor. Udah turun dia. Mana dia Bang Coba? Mana dia? Udah pulang, dia pulang kampung. Pulang kampung, bilang dilacak gitu, tapi lacak apa lah, jangan lacak apa kan? Lacak baik-baik lah, yang artinya kenalan kan gitu. Jangan Bang Cuma. Semangat malam. Halo. Halo. Raden. Raden. Saudara Morgan. Halo juga. Katolik Protestan. Katolik Bang. Buka kamera silakan. Ini gimana Bang caranya Bang? Bukan Nana. Pengikutmu? Bukan Nana. Pengikutnya baru 2 orang. Ini di mana? Diikuti dulu. Pengikutnya nggak ada. 9.900 ya yang diikuti dulu. Kan itu ya. Halo Beramian. Malam Abangku Juma, Katolik Protestan. Protestan. Buka kamera bang silakan. Silakan bang. Katolik Protestan ya bang ya. Ya, Bang. Ini ada tema akulah dia. Ketika Yesus mengatakan akulah dia ini, contoh misalnya dalam Yohanes 8:24, itu menurut abang akulah dia siapa di situ? Yohanes 8 ayat 24. Jika kau tidak percaya bahwa akulah dia, maka kau akan mati binasa dalam dosamu. Sebab itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maksud abang dianya itu? Ya, dia itu siapa? Ya, Yesus. Ya, Yesusnya mengatakan dia siapa?
Merujuk ke siapa? Keilahian dia sebagai Allah, Bang. Sebagai Tuhan kan? Betul. Oke. Nah, berarti harus percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah ilah. Kalau tidak binasa katanya kan gitu. Kalau kita membaca Markus 13 nomor 6 dikatakan begini, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu hanya pesan Tuhan bahwa di akhir zaman nanti kan ada banyak orang-orang yang mengaku sebagai dia dengan berbagai kemujizatan yang mana bisa menyesatkan. Itu aja buat pesan buat kita sebagai umatnya. Artinya akan datang banyak Yesus palsu itu. Banyak orang yang berbuat seperti dia. Maksudnya? Memberi kewaspadaan ke kita bahwa semuanya itu harus diuji. Karena kita kan sebagai iman Kristen harus lihat ada sesuatu itu pelajaran bahwa kita jangan asal lihat dan kita lihat dari buah-buahnya mereka. Iya, benar atau tidak ya? Tapi bukankah banyak orang itu justru adalah orang Protestan? Belum tentu, Bang. Karena kita kan di dalam Kristen itu adalah menganut bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti kita harus menguji dengan Roh Kudus kita di dalam hati masing-masing. Apakah itu benar, apa enggak? Salah. Ya, maksud saya gini, di dalam kekristenan kan mereka kemana-mana memakai nama Yesus, mengembangkan agama Kristen ini pakai nama Yesus. Ya, lihat konteksnya dulu, Bang. Jadi ya, banyak bisa mengaku nama Yesus, banyak. Jadi harus ke dalam diri kita masing-masing, dengan iman kita harus semakin kuat dengan ada hal-hal begitu. Ya, maksud saya gini, ketika orang Kristen menyebarkan sayap, menjaring kemudian orang-orang masuk menjadi Kristen, kan Kristen memakai nama Yesus. Bukan nama Yesus, kita menyembah Yesus sebagai juru selamat kita dengan sesuai dengan kehendaknya. Maksud saya, orang Kristen mengajak orang luar Kristen masuk dengan memakai nama Yesus untuk menyembah Yesus, Yesus yang menyelamatkan, Yesus tembus dosa, Yesus adalah Tuhan. Jadi orang Kristen ini memakai nama Yesus. Ya harus, Bang. Nah, menyesatkan banyak orang. Ya, gimana dulu menyesatkan, karena kita kan dalam hal beribadah tiap hari pun kita selalu mengingat namanya. Karena Ya, itu dia yang menggenapi nubuatan. Kan jelas akan datang banyak orang memakai namaku. Kan Kristen masuk di situ dan mengatakan akulah dia, dan mengatakan Yesus itu adalah Sang Tuhan itu sendiri. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya, tapi yang istilah Kristen yang dimaksud itu adalah hanya sebagai sama-sama begini. Ada namanya Islam KTP, ada namanya Kristen KTP. Kita uji dulu apakah dia hanya seperti itu gitu. Justru yang mengajarkan Yesus itu adalah ilahi itu sendiri, itulah yang menyesatkan banyak orang berdasarkan Markus tadi. Itu kan dari pengertian Abang. Lalu mau diarahkan kemana, Bang? Nah, Mau diarahkan kemana pengertian ini? Dalam agama Kristen, kita bukan hanya langsung menjadi Kristen, pasti lihat proses-proses yang mana kita ada gembala kita, ada orang-orang yang menuntun kita, sama seperti di Islam itu kan dalam Al-Quran sendiri kan beberapa ada yang susah dimengerti, makanya harus menggunakan para ulama yang menjelaskan dengan lebih baik, kan begitu, Bang. Jadi gini, saudara, kalau saya melihat Markus 13 ini, penggenapannya itu salah satunya di Indonesia ini. Contohlah kita baca nomor 13, nomor 6 yang tadi dikatakan akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nomor tujuhnya nih,
kata Yesus di situ, dan apabila kamu mendengarkan deru perang deru perang atau kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi. Seakan-akan Yesus ini berpesan kepada kami umat Islam. Tidak, Bang. Cuma saya selesaikan dulu. Apabila kamu mendengarkan deru perang atau kabar-kabar tentang perang, jangan kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu itu adalah permulaan penderitaan pada zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kata Yesus. Kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadah, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa dan raja-raja. Artinya ketika Belanda datang memakai nama Yesus di Indonesia ini, ya terjadi Bangku, belum terjadi peperangan. Sabar dulu. Terjadi peperangan. Kemudian ya kita dipaksa, kami yang orang di luar daripada ajaran Belanda itu dipaksa kemudian untuk tunduk kepada mereka. Mereka datang memakai nama Yesus di Nusantara ini. Nah, kenapa saya merasa bahwa itu nasihat nubuat untuk kami? Karena kata Yesus begini, dalam Yohanes 10 nomor 27, nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Nah, kami umat Islam ini mengikuti Yesus. Ketika Belanda datang, berarti dia datang kepada murid Yesus nih. Ini tafsir, betul tafsir, tapi itu fakta. Ketika Belanda datang memakai nama Yesus, mereka kemudian menyiksa, memenjarakan orang-orang yang ingin melawan mereka. Itu fakta, itu real. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan oleh Belanda? Yang tunduk kepada aturan main mereka. Sebenarnya gini Bang, kita tuh kan dalam hal beragama kan pasti kan mempunyai iman masing-masing. Hendaklah seperti ini adalah kita dalam hal mencari suatu kebenaran, tidak pernah menuntut misalnya harus si A menjadi B atau B jadi si A, tapi kita cari kebenaran masing-masing sesuai dengan apa yang kita yakinin. Masalah seperti yang Mbak Abang ceritakan tadi itu adalah hal duniawi, hal peperangan, dimanapun akan hal berlaku seperti itu. Peperangan itu nanti negara yang berkuasa, yang lebih berkuasa pasti akan melanjutkan hal itu. Tapi tinggal kita sendiri masing-masingnya aja yang bagaimana menyikapinya gitu. Tapi mereka memakai nama Yesus. Iya kan, masih memakai Yesus kan, manusia kan free will, bebas. Jadi mungkin dia iya, tapi dalam hati yang enggak kan juga nggak bisa Bang. Iya, maksudnya ini nubuat Nabi tidak menyebut nama, tetapi siapa yang menggenapi? Nah, dia mengatakan bahwa dan apabila kamu mendengarkan deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi. Sekarang Belanda datang nih memakai nama Yesus dan mengajar pribumi Yesus itu adalah Tuhan. Kiamat itu yang dimaksud. Bukan, kok jadi hari kiamat? Datang kepada murid Yesus. Murid Yesus itu adalah orang yang percaya kepada Yesus kan. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kami umat Islam mengikuti apa yang diinstruksikan. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Kami ikuti. Prosesi ibadah yang dilakukan Yesus kami ikuti. Sementara kalian tidak kalian ikuti. Nah, lantas kemudian Belanda datang membawa nama Yesus masuk ke Nusantara. Ketika Belanda datang membawa nama Yesus, banyak orang di Nusantara ini yang disesatkan oleh Belanda.
menjadi pengikutnya dan menyatakan Yesus itu adalah Tuhan, sehingga mereka menyembah Yesus dengan mengatakan, akulah dia, akulah sang Tuhan, aku sang ilahi, akulah sang Bapa, akulah sang Allah. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi pada kesimpulannya, siapapun yang datang memakai nama Yesus dan mengajarkan orang lain mengatakan Yesus itu adalah dia sang ilahi, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya itu kan pengertian abang dulu, masih kan secara real kejadiannya nggak seperti itu. Kita kan juga ada lihat sejarah-sejarah kan di Indonesia pernah di Islam berlaku agama Hindu, Buddha, kemudian di Islam itu kan ada semua ada proses bang. Jadi nggak bisa diartikan cuma hal seperti itu. Tapi faktanya Hindu, Islam menyebarkan ajaran agamanya tidak mengatakan Yesus itu adalah sang ilahi. Satu-satunya kelompok yang mengajarkan dan mengakui Yesus itu sang ilahi, sang Tuhan, sang Bapa, sang Allah, kan kalian Kristen yang dijerat lebih dulu daripada mereka yang Kristen lebih dulu dari kalian. Kan penyesat ini memakai nama Yesus, penyesat ini mengatakan Yesus itu adalah sang ilahi. Ya, itu kan Kristen. Karena abang sudah mempunyai mindset bahwa itu adalah penyesat. Kan Yesusnya mengatakan bukan aku. Akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah sang Bapa, akulah sang pencipta, akulah dia. Itu kalau di Bible bang, bukan kita percaya dengan apa, tunduk dengan manusia, enggak. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi penyesat ini adalah yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Ya nggak bisa begitu kan, terlalu harafiah namanya itu, nggak bisa seperti itu. Coba abang artikan, baca Markus 13 nomor 6 itu, silakan. Markus 13 nomor 6. Akan ada banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, apa itu kuncinya? Penyesat ini mengatakan Yesus itu adalah sang Bapa, sang ilahi, akulah dia. Kan ini Kristen, Islam enggak? Ya gini bang, di dalam ajaran Kristen, di ayat Markus 13 ayat 6 ini, sebetulnya adalah Yesus memperingatkan munculnya Mesias palsu yang mengklaim dirinya mereka sebagai Kristus, akulah dia. Nah, dalam mengaku sebagai Kristus, Yesus Kristus itu yang nggak benar bang. Jadi yang kita sebagai umat Kristen waspada. Gila. Memakai namaku kan? Iya, tapi itu sebenarnya konteksnya untuk memperingatkan jemaatnya di dalam nanti akhir zaman akan muncul Mesias palsu yang mengklaim dirinya mereka sebagai Kristus. Itulah akulah dia itu. Itu bukan akhir zaman bang. Bukan akhir zaman. Itu konteksnya bahwa kita sebagai orang Kristen selalu waspada. Kenapa Anda yang merasa? Kalian anak-anakku, bahwa nanti ada banyak orang yang datang memakai namaku dan akan menyesatkan. Ini kelebihan Kristen ketika Yesus berbicara begitu, seakan-akan Yesus itu berbicara kepada Kristen. Justru Kristen ini muncul dari hasil para penyesat tadi. Kalian inilah orang banyak yang disesatkan, kan dikatakan akan menyesatkan banyak orang, berarti banyak orang yang disesatkan. Nah, orang banyak yang disesatkan itulah Kristen. Ya sekarang gini bang, istilah menyesatkan, arti kan kalau di istilah menyesatkan berarti ada yang lebih baik. Maksud itu kita sudah beli perbandingan dulu, sesat dan baiknya mana komparasinya, kan tidak ada. Penyesat itu memakai nama Yesus. Iya, tapi walaupun orang menggunakan nama siapapun, nama abang pun dipakai, selama orang itu menyadari bahwa itu adalah nggak benar, ya kita jangan. Nah, nama Yesus Islam atau Kristen? Ya Kristen. Nah, udah. Betul bang. Udah terjawab kan? Bang Suma, maaf ya. Saya percaya bahwa Bang Suma ini orang pintar. Orang pintar, tapi kita harus kembali ke batin masing-masing.
Saya sebagai orang Kristen percaya dengan Yesus. Bang Suma sebagai Muslim pasti percaya dengan nabinya adalah Muhammad dan Allah. Ya itu aja bang. Selesai sebenarnya, nggak ada masalah bang. Ya memang nggak ada masalah, cuman kan ini lintas agama. Iya bang. Karena ada ajakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi Kristen. Nggak ada orang Indonesia, artinya seluruh dunia, Termasuk jadikanlah Indonesia. mereka murid-muridku, artinya yang bagi yang percaya bang. Yang nggak percaya nggak bisa maksa bang. Yang bagi yang percaya, yang tidak percaya kan akan dihukum. Loh, bukan dihukum. Mas itu gini bang, sama gini logikanya gini bang. Saya menyuruh Bang Suma lagi flu, Bang Suma saya kasih obat nih. Obat ini kalau abang minum akan sembuh. Tapi kalau abang nggak minum, ya nggak sembuh. Ya gitu, seperti itu bang. Jadikanlah seluruh bangsa. Itu perintah kan? Iya, tapi berikan selalu perintah mas bagi yang percaya bang. Nggak ada dalilnya bagi yang percaya. Loh, Jangan iya. ditambah dong. Bukan, Matius maksudnya- 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan Matius ajarilah berapa? mereka. 28 nomor 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perintah kan? Iya, tapi itu bukannya masih memaksa bang. Kalau memaksakan diperintah, suruh jadikan. Iya, kalau jadikan kalau orang nggak mau nggak bisa, kita juga memaksa. ya, kalau Anda nggak berhasil menjadikan, ya Anda tidak menjalankan perintah. Loh, nggak masalah bang. Makanya setiap orang di dalam iman Kristen dilihat dari buahnya. Buahnya itu apakah dia sudah bisa mendapatkan seseorang sehingga percaya. Kalau orang nggak percaya, ya nggak bisa apa-apa juga bang. Ya, kalau nggak percaya, itulah yang diteror, diperangi. Kan Belanda datang, Portugis datang ke Indonesia ini, kan meneror dulu kan, yang mau tunduk kepada perintah-perintah yang ada dari kebijakan gereja itu tidak diperangi. Nggak ada bang, apalagi kita kan, apalagi di Indonesia ya bang. Di Indonesia kan kita mengingat ke sila 1 Tuhan yang Maha Esa. Oh, itu setelah merdeka. Maksud iya. saya, sebelum Bangsa. Indonesia merdeka, Belanda datang menjajah, memaksakan orang untuk menjadi pengikut. Bukan ya, kita kan sekarang di dalam zaman sekarang sudah merdeka bang. Jadi kita yang menggunakan Ya, Pancasila. kalau sekarang metode yang digunakan Kristen itu beda. Secara halus sekarang ingin menjalankan kemudian misi kekristenan secara halus, mengambil istilah-istilah Al-Quran untuk menutupi ajaran Kristen. Itu Itu kan- cara halusnya itu begitu. Itu kan pengertian dari Bang Suma. Jadi kan, Bukan. iya bang. Kalau kita nggak ada seperti itu bang. Terus Iya. apa untungnya coba bang? Apa untungnya coba orang Kristen mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam ajaran Kristen? Apa untungnya? Kalau bukan tujuannya untuk kristenisasi. Nggak ada bang, semua itu untuk kebaikan. Jadi Untuk gitu kebaikan. bang, Untuk mungkin kebaikan. kan di dalam istilah-istilah itu, karena terus terang aja kan, Yesus kan dari abad pertama. Otomatis kan dari Muslim kan dari mulai abad ke-7. Terus? Nah, sehingga mungkin di dalam berjalan itu pasti persamaan itu ada. Enggak, maksudnya kan Nggak perlu dipermasalahkan tuh bang. Kristen itu kan dari Barat, dari Roma, dari Yunani. Kitabnya aslinya bahasa Yunani. Mulai dari abad ke-1 sampai abad ke-15 tidak ada kata Alkitab di kitabnya orang Kristen. Tidak ada kata Allah, tidak ada kata wahyu, tidak ada kata Roh Kudus, tidak ada kata rasul, tidak ada kata Injil. Ya, itu Nanti setelah abad pengucapan ke-16 bahasa bang. Cuma nggak kan kita bisa. kan banyak juga di bahasa Indonesia kan mengambil dari bahasa Arab, bahasa Cina dan macam-macam bang. Itu kan biasa aja. Tidak bisa, nggak masalah, bisa. Bang. Itu memang Kristen memakai istilah-istilah Al-Quran itu untuk kristenisasi, misi yang Bang. tadi.
Itu hanya alibi abang aja. Kita kan Oh enggak nggak dong. sama-sama. Kan Paulus mengatakan ikutilah teladanku. 1 Korintus 11 nomor 1. 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 20 21 Paulus mencontohkan untuk menjadi siapapun dalam manapun demi untuk menjerat orang banyak menjadi pengikutnya. Coba Anda baca tuh. Dalam 1 Korintus 9 kepada Roma, kepada orang yang susah ngaku susah, orang kenyang ngaku kenyang, orang tinggi ngaku tinggi. Apa tujuannya? Untuk menjerat orang menjadi pengikut. Coba 1 Korintus 9 nomor 19, 20, 21. Aku menjadi semua di dalam semua. Kepada orang lemah aku mengaku lemah, supaya aku bisa memenangkan orang lemah. Kepada orang kuat mengaku kuat, supaya bisa menjerat beberapa orang kuat menjadi pengikut. Itu kan gini bang, itu kan pengertiannya bahwa di dalam Injil itulah kabar baik. Nah, perintah secara iman untuk mengabarkan ini ke orang lain. Masalah orang lain menerima atau enggak tuh bukan memaksa. Sama kayak di Muslim kan pasti juga menyebarkan atau memberikan kabar baik untuk orang-orang. Siapa yang mau tertarik, ya dia akan jadi mualaf. Itu aja. Kalau di Islam serulah manusia. Seru maksudnya apa? Sampaikan kepada manusia. Perintahnya hanya menyampaikan, bukan menjadikan. Iya sama bang, sebenarnya di kami kalau mungkin abang lihat ya namanya gini bang, di dalam aliran-aliran itu kan ada yang aliran dengan aliran yang agak keras atau gimana, ada yang mungkin itu hanya misi mereka aja, beda-beda bang. Jadi gini aja. Jadi gini, metode yang digunakan Paulus itu di 1 Korintus 9 nomor 19, nomor 20, 21 itu sangat menarik kalau didalami oleh orang Kristen dengan realita yang ada. Dalam 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegangkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil itu, kabar baik maksudnya, gitu loh bang. Nah, terus baca aja terus bang. Nah, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin menangkan beberapa orang dari antara mereka. Dia pasti supaya aku dapat memenangkan, kan bukan mengharuskan. Nomor 19 ya. Bentar, 1 Korintus, soalnya saya nggak di depannya Alkitab. Korintus 9 ayat berapa bang? Dari 19 sampai 22 atau 23. Sesungguhnya pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sesungguhnya pun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka dan yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sesungguhnya pun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang dari mereka. Ya kan, gimana bang? Itu kan tidak ada masalah. Itu kan cuma dia bagaimana supaya bisa mendapatkan orang itu, supaya bisa mengerti apa yang diajarkannya dia kan. Dia istilahnya itu lain ladang lain lubuk. Jadi sesuaikan dengan keadaan di tempat mereka itu. Nah, itu misi kan. Kepada orang lemah dia ngaku lemah, kepada segala dia menjadi segala, apapun itu supaya memenangkan banyak orang. Nah, begitu Kristen masuk ke Indonesia, di Indonesia mayoritas Islam, maka Kristen sama seperti Paulus menjadi Islam juga. Tuhannya berubah menjadi Allah, kitabnya menjadi Alkitab, kemudian nabinya, rasulnya menjadi rasul, pembawa agamanya menjadi rasul. Kan sama seperti yang diterangkan Paulus, kepada itu aku menjadi siapa
siapapun demi untuk memenangkan banyak orang. Jadi di Indonesia diberlakukan hal itu juga. Kepada umat Islam aku mengaku menyembah Allah meskipun saya tidak menyembah Allah. Kepada umat Islam aku mengaku Rasul sekalipun aku bukan Rasul. Itu. Enggak seperti itu, Mbak. Dalilnya tadi. Ya, nah, maksudnya itu Kan dalilnya tadi. enggak seperti itu, Mbak. Belum lagi di dalam Filipi 1:18 tentang Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, berpura-pura, semangat palsu atau jujur, aku Paulus tetap bersukacita. Tuh. Di berapa? Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Tapi tidak mengapa, sebab Maksud palsu. dengan jujur. Maksud palsu. Propasis itu mengelabui, menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Inilah yang dipraktekkan Kristen di Indonesia. Itu kan dari perikopnya bahwa ayat ini ditulis ketika Paulus itu di dalam penjara, Bang. Jadi di dalam penjara itu ada orang-orang yang memberitakan Kristus dengan motivasi murni, tapi ada juga yang melakukan karena iri hati, gitu. Jadi konteksnya beda, Bang. Pada intinya Paulusnya mengatakan jadilah teladanku kan, sebagaimana aku meneladani Yesus, kata terjemahannya. Jadi kan di dalam Alkitab itu makanya setiap ayat itu kan kadang-kadang kita nggak bisa cuma satu terlek harafiah itu. Jadi lihat dulu dari kisahnya itu. Jadi kelanjutan atau sesudahnya ini di ayat ini Paulus itu waktu itu masih di penjara, Bang. Iya, dan dia mengatakan apa? Cara yang dia gunakan di situ kan jelas toh. Dengan semangat palsu, dengan tujuan palsu. Bukan, karena di dalam konteks itu menunjukkan kelapangan hati Paulus. Dia tidak mempermasalahkan orang-orang yang memusuhinya atau berniat buruk terhadapnya. Gitu. Jadi itu beda, Bang, pengertiannya. Gini, Bang, saya juga saya bukan apologet ataupun orang yang pintar dalam hal ayat. Saya hanya jemaat biasa, Bang. Terus saya jemaat biasa. Jadi yang selama ini saya nikmati sebagai seorang Kristen dan mengalami apa semua yang udah kejadian yang saya alami dalam hidup itu aja, Bang. Ini nggak ada saya sebagai nggak ada, Bang. Jadi justru saya lihat dari abang, saya lihat abang orang pintar, abang bisa mempelajari segala macam. Cuma dari iman, saya cuma menyangka jangan sampai ini terjadi misalnya salah miskomunikasi sehingga pengertian-pengertian itu yang nanti berbeda, Bang. Gitu. Itu aja, Bang. Tapi abang akui kan bahwa Paulus itu menjadi siapapun dia, iya kan? Enggak, itu cuma memperlihatkan kelapangan hatinya dia aja, Bang. Jadi, untuk memenangkan orang-orang, maka dia menjadi apapun itu. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya supaya aku dapat memenangkan beberapa orang dari mereka. Kan begitu. Iya, cuma itu ayat yang saya baca ini adalah karena di situasi saat itu dia di penjara dan juga banyak orang yang mempermasalahkan dia dan berniat buruk padanya, makanya dia hanya menyanyikan kelapangan hatinya dia aja, Bang. Karena di luar ada yang murni, ada yang nggak benar, gitu. Sampai seperti sekarang, Bang. Jadi saya tidak menyatakan bahwa semua Kristen di Indonesia itu yang terbaik, benar, enggak. Ya, banyak bermacam-macam aliran dan itu ya tinggal kita mengujikan diri masing-masing aja. Tapi Paulus memang kan mengakui, Bang. Paulus itu mengakui bahwa dalam dirinya itu ada dua pengajaran. Ada dua pengajaran dalam dirinya. Pengajaran dalam diri saya, Bang, kalau dalam diri saya sebagai orang Kristen, saya cuma ingat satu hukum utama aja, bahwa kita percaya pada Tuhan dengan segenap hati dan terhadap manusia seperti diri kita sendiri. Itu aja, Bang.
Ya Jadi kalau kita- dengan segenap hati berarti harus mengikuti Yesus kan, melakukan segala perintah-perintah Bapa itu. Iya, mengimani. Tapi kita harus tetap, hukum kedua yang terbaik dan terbesar adalah kita harus saling mengasihi di antara kita sebagai manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri, Bang. Nah sekarang kalau kita mengasihi, lantas kita kemudian mengajarkan orang itu menyembah kepada bukan Tuhan, apakah itu termasuk mengasihi orang lain? Nah, makanya kan saya yakin bahwa saya punya Tuhan, saya bisa memberikan pengertian bahwa seperti itu. Masalah dia mengerti apa enggak kan urusannya dia sendiri, Bang. Saya nggak pernah maksa, nggak pernah saya, wah kamu gini nggak pernah, Bang. Ya paling tidak Masa kalau mungkin ada orang seperti abang yang masuk itu mungkin ya saya juga nggak setuju, Bang. Kalau orang enggak, bicara maksudnya gini, Yesus kan mengajarkan hidup kekal. Hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Kan gitu. Betul. Nah, kemudian Kristen mengaku kasih kepada sesama manusia, bahkan kepada musuh lebih dari mengasihi dirinya sendiri. Tapi faktanya mengajarkan orang lain untuk tidak memperoleh hidup kekal. Apa buktinya? Mereka mengajarkan Yesus itu Tuhan itu sendiri. Sedangkan Yesus yang mengatakan hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, Allah yang benar. Iya, Berarti Bang. kalau satu-satunya berarti Yesus tidak termasuk. Duh, bukan artinya ya itu, Bang, karena mungkin di dalam pengertian abang itu mungkin ada sedikit miss dengan kita. Jadi kita tuh menganut seperti Tritunggal, artinya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu tapi tiga pribadi, Bang. Jadi Berarti bukan satu-satunya kalau sudah tiga. tiga pribadi, tetap satu tiga pribadi, beda, Bang. Kalau tiga pribadi itu bukan satu. Loh, nah itulah yang susah dimengerti dari pihak abang. Jadi Kalau satu-satunya itu apakah ada duanya atau tiganya? cuma satu. Cuma satu. Terus kenapa tiga? Lah kalau tiga pribadi berarti kan tiga entitas. Tiga sifat kan, Bukan kan ada sifat. manusia sifat juga, manusia juga banyak sifatnya, Bang. Bukan sifat di situ. Bukan Sifat, sifat, Bang. tetapi berbicara mengenai hakikat. Yesus manusia. Bapak bukan manusia. Bukan, Bang. Jadi Yesus turun ke dunia kan sebagai juru selamat. Gitu. Dari juru selamat kita harus mengakui bahwa dia hanya utusan, dan tapi Allah itu sendiri yang mempunyai bisa turun sebagai manusia dan juga sebagai putra Allah. Setelah dia bangkit, maka dia akan mengirimkan roh penolong namanya Roh Kudus. Itu aja, Bang, pengertiannya. Simple kok. Bagaimana Anda mengatakan satu-satunya Tuhan kalau Yesus yang manusia juga masuk di situ dalam kelompok satu itu? Yesus yang mengatakan hidup kekal adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, jangan kenal yang lain. Iya, Bang, kalau kita mengenal dia sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka kita Itu tiga. Loh, itu cuma istilahnya aja, Bang. Makanya Tidak bisa. Bang, jadi gini, Bang, itulah yang membedakan pengertian abang dengan kami, gitu aja, Bang. Nah, kembali ke Markus 13 nomor 6 tadi. 13:6. Mereka menyesatkan banyak orang sebab tiga dibilang satu dibilang tiga. Tidak, Bang. Ujungnya di situ. Ya kami percaya bahwa abang kan apologet, mungkin gimana kan ya gitulah, Bang. Jadi nggak perlu dimasalahkan sebetulnya, Bang. Oke. Baik, saudara. Ya, Saya kira Bang, cukup. Sehat-sehat, salam sejahtera. Ya, makasih, Bang. Makasih. Bang. Siap. Kembali ke situ. Itulah sebabnya kenapa Yesus mengatakan akan datang banyak orang yang dipertahankan sama saudara kita tadi. Itulah banyak orang, itulah diantaranya dia menyesatkan banyak orang dengan berkata akulah Bapa itu sendiri, dengan menetapkan Tritunggal, Trinitas. Ya itulah pengaruh daripada penyesatan. Allahu Akbar. Halo, semangat malam.
Malam. Iya. Abang. Ada apa dengan Kawang? Iya bang, ini temanya bang, terkait dengan akulah dia. Siapakah dia ini? Akulah dia, ya. Siap. Memangnya siapa itu? Kata kawan kita Kristen, dia di situ adalah sang Bapa itu sendiri yang turun mengambil rupa daging manusia. Oh iya. Bagus itu, Wak. Benar itu. Bagus itu. Ya, Yesus berkata, akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa itu? Ya, kalau saya melihat sih Kristen abangku. Oh enggak Kristen itu, Bang. Nah, orang Kristen datang memakai nama siapa? Orang Kristen memakai nama Kristus. Nah, itu Kristen itu kan pengikut Kristus. Yesus dibawa-bawa. Ya, kalau di situ Masias memakai nama Masias itu namanya. Mesias itu kalau Ibrani. Iya, Mesias dan Kristus. Kristus Mesias itu kan cuma beda bahasa doang, Bang. Kalau Kristus bahasa Yunaninya Kristos. Iya, makanya. Kan gitu. Kalau siapa yang mengaku dirinya Masias, padahal ajarannya tidak bagus, karena kita melihat dari buahnya lah engkau mengenal dia. Itu maksudnya di situ. Jadi kalau ajaran Mesias itu tidak sesuai dengan kebenaran firman, artinya itulah Mesias palsu. Itulah. Data yang di Markus 13 ini bukan berbicara mengenai Mesias palsu, tetapi bercerita tentang banyak orang yang datang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu dia yang adalah Elohim. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau mengaku Mesias palsu itu beda lagi. Tapi yang ini maksudnya adalah akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya, kalau Kristen nggak mau memakai nama Yesus, Bang, nggak mau. Tapi Yesus itu dibuat sebagai guru. Artinya kalau Yesus sebagai guru, kita belajar dengan dia. Apa yang diajarkan, ya kan, diajarkan Yesus, harus kita terima dengan lapang dada. Jangan melawan. Kalau melawan, berarti kita melawan dengan dia. Berarti di situ di mana tempatnya? Di neraka itu. Oke, antikristus, anti terhadap Kristus. Iya. Nah, Kristus itu apa, Bang? Kristus itu Yesus, Kristus Yesus. Ya, Kristus itu apa maksudku? Kristus itu nama yang sudah diurapi. Yesus Kristus, anak Allah. Iya, Kristus itu Tuhan atau manusia? Ya, Tuhan Yesus Kristus yang diurapi dan sudah memiliki ahli waris, ialah surga, ya. Bapaknya Allah diturunkan sama dia ahli waris menjadi pemilik surga. Jadi kerajaan di bumi dengan di surga sudah dikasih sama dia, jadi miliknya. Jadi kita kalau tidak mengenal Yesus atau tidak mengikuti Yesus, ialah guru, kita disebut anti ajaran atau anti keris. Itu kalau menurut kami ya. Tapi jangan dipaksa, ya kan. Nggak boleh dipaksa itu. Kalau saya beda lagi, Bang. Kalau anti Kristus itu penilaian saya berbeda. Kristus itu kan seibarat presiden. Presiden itu adalah manusia. Ketika ada orang yang menuhankan presiden, berarti dia mematikan kemanusiaan presiden ini.
Dia menganggap bahwa presiden ini adalah Tuhan. Sedangkan presiden sama dengan manusia yang dilantik menjadi pemimpin. Manusia yang dilantik menjadi pemimpin. Ketika ada orang yang menuhankan presiden tersebut, berarti dia anti terhadap presiden. Kenapa anti terhadap presiden? Karena dia menganggap presiden itu adalah Tuhan. Padahal presiden itu adalah manusia. Nah, ketika ada Kristus, Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Ketika ada orang atau manusia yang menuhankan Kristus, berarti dia anti terhadap Kristus. Dia nggak menganggap orang ini Kristus. Dia menganggap orang ini Tuhan. Sedangkan Kristus itu adalah orang yang diurapi. Seketika orang menyembah Kristus, berarti dia menolak Kristus. Aku tidak mau kau itu Kristus. Kau itu Tuhan pokoknya. Kau itu bukan Kristus. Kalau Kristus itu orang yang diurapi Tuhan, masakan Tuhan mengurapi Tuhan? Tuhan itu cuma satu. Jadi Kristus itu buang. Kau itu Tuhan. Itulah yang disebut antikristus. Menyembah Kristus itulah antikristus. Kalau menurut saya. Gini Bang Yoma. Siap. Kalau kita mengenal Kristus, ya kan, harus tahu kita dulu asal usulnya dari mana, ya kan? Kalau asal usulnya dari mana, di Perjanjian Lama pun sudah dikatakan akan lahir bagimu juru selamat, ya kan? Juru selamat itu siapa? Kita lihat di Perjanjian Baru, juru selamat itu benar-benar Yesus Kristus. Itu contoh ini ya di Perjanjian Lama ya. Ini di Perjanjian Lama ini. Kita baca dulu ya. Yesaya 9. Ini masih nubuatan ini, belum lahir Yesus di sini. Ya. Ini masih nubuatan. Yesaya 9 berapa ini? 6. Coba dari ayat 5. Oke. Ya. Semua penonton mendengarkan ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini nubuatan ini. Kalau di iman Yahudi, walaupun dibilang di sini sebab seorang anak telah lahir untuk kita, belum lahir ini, tapi udah dibilang lahir, telah lahir katanya kan. Inilah iman Yahudi. Kalau sudah janjikan, udah mengharap benar dia, itulah keyakinannya ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Raja Damai itu siapa? Yesus Kristus juga. Itu Bang. Oke, baik. Jadi kalau orang Kristen mentafsirkan kitabnya Yahudi, ya kami umat Islam nggak terlalu cepat percaya. Pertama karena bukan kitabnya. Yang kedua karena memang Yesus harus mereka dudukkan sebagai juru selamat. Padahal kalau kita lihat di Yesaya 9 itu Bang, Yesaya 9 itu terjawab oleh Yesaya 9 itu sendiri. Siapa oknum yang dimaksud? Baca dari nomor 1. Di nomor 1-nya dikatakan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang yang bersinar. Itu nomor 1. Kemudian ketika kita baca nomor 2-nya, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan cerahan, artinya menang dari peperangan. Nomor 3, sebab kuk ini beban, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Berarti yang terjadi pada cerita Yesaya 9 itu Bang, itu seperti ketika orang Yahudi memenangkan peperangan melawan Midian. Sedangkan Yesus ketika ia datang, orang Yahudi menang perang dari mana? Orang Yahudi malah ditekan oleh Roma.
Sedangkan ketika dikatakan bahwasanya sebab kuk yang menekan dan kemudian gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Nah, berarti yang telah lahir ini akan memenangkan Bani Israel dari peperangan seperti ketika mereka memenangkan peperangan dengan Midian. Itu fakta, itu real. Sedangkan yang terjadi adalah yang lahir pada saat itu, Bang, yang lahir pada saat Yesaya menulis, Yesaya bin Amos ini menulis, itu sudah lahir Hezekia. Hezekia masih bayi pada saat itu, telah lahir. Nah, setelah Hezekia besar, Hezekia memenangkan pertarungan. Dia menang seperti ketika orang-orang Israel memenangkan peperangan dan terhadap Midian. Hezekia datang kemudian memenangkan pertarungan melawan musuh, sama seperti Gideon memenangkan kemudian bangsa Israel. Kemudian ketika bangsa Midian itu dimenangkan oleh Gideon, Gideon memenangkan peperangan melawan bangsa Midian. Harus terulang itu, Bang. Seperti ketika Gideon mengalahkan kemudian Midian. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kemudian? Raja Hezekia itu mengalahkan Asyur. Ketika Hezekia menang, ketika Hezekia bayi, Yesaya menulis, ketika Hezekia besar, terulang kembali kemenangan Bani Israel. Hezekia berhasil memukul telak musuhnya Israel, bangsa mereka, yaitu bangsa Asyur. Jadi yang dinubuatkan itu raja damai di sana adalah Hezekia, karena Hezekia memenangkan dan mendamaikan bangsa Israel yang dibawa tekanan tentara atau pasukan raja Asyur pada saat itu. Itu fakta. Kita lihat datanya di dalam kitabnya orang Yahudi, diterangkan bagaimana 120.000 tentara Midian dibantai oleh Gideon, raja Gideon. Kemudian Hezekia 185.000 pasukan Asyur itu dihancurkan oleh Raja Hezekia. Yesus mengalahkan siapa? Untuk Bani Israel. Karena yang dikatakan di sana, Bang, sabar. Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir bagi kita. Kita situ siapa? Bani Israel, bukan orang Batak. Jadi anak ini telah lahir dan memenangkan kemudian bangsa Israel dari musuhnya. Siapa yang telah lahir pada saat itu? Raja Hezekia. Begitu besar Raja Hezekia benar-benar mengulang cerita ketika Gideon mengalahkan tentara Midian. Jadi kita nggak bisa mentafsirkan seenak perut kitabnya agama orang, Pak. Abangku, kita harus melihat sejarah mereka. Jadi gini, kalau si Hezekia itu bukan raja damai. Loh, dia yang mendamaikan Bani Israel kok, Pak. Bukan Allah yang perkasa. Dia yang disebut di situ kok. Orang-orang menyebutnya. Raja damai, Allah perkasa. Hezekia itu bukan Allah perkasa, bukan. Itu di mana Yesus disebut Allah perkasa? Yesus disebut di mana? Siapa yang menyebutnya? Siapa yang menyebut Yesus Allah perkasa? Siapa yang menyebut Yesus Raja Damai? Siapa? Apa yang didamaikan oleh Yesus? Yang didamaikan Yesus ialah antara Allah dan manusia. Oh, salah Bang. Baca nomor 3-nya dari ayat itu. Makanya jangan tafsirkan senam perut, agama orang punya dalil. Sebab kuf yang menekannya. Nomor 3 coba. Nomor 3-nya, Bang. Raja Hezekia, dengar dulu. Raja Hezekia udah berlawanan dengan ini, dengan Yesaya 9 ini. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ini tidak akan berkesudahan. Yesus kan tidak berkesudahan. Sampai akhir zaman dia akan Kata siapa yang membebaskan Bani Israel, dari penjajahan Roma itu umat Islam, bukan Yesus. Ini dijelaskan di nomor 3-nya baca dong. Nomor 3 dibaca dong.
Ini yang menekannya. ya aku baca. Beban yang menekan Bani Israel. Nomor 3 Coba ya. dibaca. Ya. Sebab kuk yang menekannya dan gadar di atas bahunya serta tongkat penjajah. penindas Itu Roma di zamannya Yesus. kau patahkan Seperti kekalahan Midian. Di mana Yesus pernah mengalahkan musuh Bani Israel? Kalau mengalahkan musuh artinya dua hari itu atau ahli-ahli Taurat sudah dipatahkan dia pada saat ahli Taurat Kenapa dia patahkan bangsanya sendiri, Bang? gini, orang Yahudi nggak semua percaya Yesus ini. Ahli-ahli Bukan. Taurat juga, orang Yahudi juga ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Bang. Taurat itu sedang merencanakan menghentikan firman Tuhan ini, yaitu misi Yesus ini. Telah dipatahkan dia dengan kematiannya ini. Masa dia dengarkan, kalau Yesus mati, orang Yahudi berpikir, yaitu ahli-ahli Taurat, selesailah pemberitaan firman. Ternyata Oke. tidak. Itu dia dipatahkan Dengar. Oke, baik Bang. Oke, dengarkan Bang. Ini kitabnya Yahudi ya. Bisa Anda tafsirkan, saya punya hak juga mentafsirkan. Nomor 3-nya gini. Ini dari Yahudi semua kitab ini. Jangan salah. Iya, kitabnya Yahudi. Ini terjadi walaupun perjanjian baru dengan perjanjian lama, karena kejadian yang terjadi fenomena ini adalah di Yahudi memang. Jadi kita memang itu yang kita punya bawa. Yahudi. Jangan disalahkan Indonesia memakai kitab Yahudi, enggak. Memang sejarah yang salah. Kitabnya Yahudi. Dengarkan dulu, nabi-nabi juga tidak ada dari bangsa lain kalau tidak dari bangsa Yahudi. Nabi-nabi, Kata segala nabi. siapa? Tidak Kata ada nabi siapa, apa? Bang? Dari bangsa lain mana nabi? Coba. Ada nabi Lut? enggak dari bangsa lain? Lut, Abraham, Nuh, bukan dari Israel. Hah? Yang disebut Yahudi itu keturunan Yakub. Adalah keturunan Abraham. Memang Yahudi juga. Wah, parah ini abang ini. Dengarkan saya dulu bang. Ini kitabnya Yahudi. Saya sebagai ke Bani siapa dulu? Israel yang hitam. Gantian kita. Gantian bang, gantian. Coba Anda lihat nomor 3-nya tadi. Sebab kuk yang menekan dan gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti ketika kekalahan Midian. Seperti pada hari kekalahan Midian. Siapa yang menciptakan Siapa yang menciptakan keadaan seperti kemenangan Midian kepada Bani Israel? Kemenangan Gedeon terhadap Midian kita bisa lihat kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Hakim-Hakim 6, bagaimana kemudian Gedeon berhasil mengalahkan Midian. Kan harus menjadi seperti itu. Seperti ketika kekalahan Midian. Jadi kekalahan Midian itu harus diulang oleh anak yang telah lahir ini. Sabar bang. Itu sudah betul. Sudah betul. Sekarang siapa yang melakukan hal yang sama seperti mengalahkan Midian? Yesus mengalahkan siapa? Dengarkan, si Gideon itu mengalahkan Midian karena Midian itu kan orang keras, orang kuat, ya kan? Dikalahkan oleh Gideon. Oke, sekarang kita kembali kepada Yesus tadi. Yesus mengalahkan siapa? Yesus selama hidupnya mengalahkan siapa? Tidak ada. Mengalahkan raja-raja. Raja siapa? Ahli-ahli Taurat. Raja siapa yang dikalahkan? Tentara Romawi. Mana ada tentara Romawi dikalahkan? Bukankah dia malah dibunuh sama tentara Romawi, bang? Iya, itu dikalahkan.
Sedangkan dengarkan dulu, dikalahkan melalui apa? Karena menganggap mereka kalau membunuh Yesus sudah selesai. walah. Selesai pembunuhan. No. Yang terjadi Kita apa? lihat Yang terjadi apa? Semakin besar pemberitaan itu. Itu cara mengalahkan mereka. Kita lihat bukan itu cocokologi. Itu cocokologi. Kita lihat yang mengulang kejadian seperti kekalahan Midian itu adalah Hizkia. Di mana tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja 18, 2 Raja-Raja 18 dan 19, 2 Raja 18 13. Jelas sekali dikatakan di sana bahwa Hizkia mengalahkan pasukan Asyur, tentara Asyur. Maka Kuk yang menekan seperti ketika Bani Israel ditekan oleh Midian, itu gimana kemudian Gedeon mengalahkan Midian, itu harus terulang. Maka pada zaman Hizkia, Bani Israel itu kembali, Hizkia mengalahkan Asyur. Berarti terulang apa yang terjadi pada masa penekanan Midian terjadi pada masa penekanan daripada Asyur. Yang jadi pahlawan pada masa Midian itu adalah Gedeon, dan setelahnya yang menjadi pahlawan terhadap Asyur adalah Hizkia. Yesus pahlawan mengalahkan siapa untuk Bani Israel? Itulah mengalahkan Yahudi ahli-ahli Taurat itu. Kenapa dia mengalahkan bangsanya sendiri? Ahli Taurat berkata, ini si penyesat. Katanya Yesus itu katanya si penyesat, ya kan? Ahli Taurat itu berkata, Yesus ini si penyesat dengan cara Romawi. Jadi kalau dia nanti kita matikan, selesailah pemberitaan firman. Katanya anak Allah dia, ini penyesat. Kenapa anak yang lahir ini, Bang, anak yang lahir ini memenangkan Bani Israel dari musuh, bukan justru Bani Israel yang dilawan. Lo kok jadi bukannya jadi Israel itu enggak semua, karena Israel itu enggak semua percaya Yesus pada saat itu, ya. Yang percaya Yesus siapa? Murid-murid Yesus. Murid Yesus itu siapa? Bangsa Yahudi juga. Tua-tua itu siapa? Atau tentara Romawi siapa? Orang Yahudi juga, ya kan? Ahli Taurat siapa? seperti hari kekalahan Midian. Itulah kekalahan kita membaca kitab ini. Nggak boleh katakan orang Yahudi membunuh. Memang orang Yahudi semua di kitab ini banyakan orang Yahudi. Memang disitulah sejarah ini. Dalilnya sebab Kuk yang menekan dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat sang penindas telah kau patahkan. Tongkat penindas itu siapa? Ya musuhnya Bani Israel. Pada hari di mana kau melakukan terhadap Midian, itu harus terjadi lagi. Nah, antara masa Gedeon dan masa Yesus datang satu raja, yaitu Hizkia, yang memenangkan kemudian terhadap tentara Asyur. Hizkia berhasil mengalahkan tentara Asyur. Dengarkan dulu, Bang. Yesus, apa pula Yesus? Perjanjian lama itu banyak di situ nubuat untuk perjanjian baru. Jadi di perjanjian barunya semua ada. Pengapaannya semua di perjanjian baru. Gak ada hubungannya, Bangku. Tidak mungkinlah nubuat kalau di perjanjian lama. Nubuat itu jawabannya di perjanjian baru. Siapa yang lahir di perjanjian baru? Itulah Yesus Kristus yang dikatakan. Pada hari ini, astagfirullah. Telah lahir itu maksudnya apa, Bang? Telah lahir itu artinya apa? Sudah lahir atau belum lahir? Makanya aku bilang tadi dari awal, taruh di iman Yahudi kalau dijanjikan, ya, aku akan kuberi kau sekarang katanya kan. Sebenarnya belum diberi. Itu iman, Berarti telah lahir. Pertama telah lahir. Ketika dia datang juru selamat, datang juru selamat ini, Raja Damai ini, dia akan membebaskan Bani Israel dari tekanan musuh.
Makanya seperti ketika mereka dibebaskan dari Midian, ada Raja Gedeon membebaskan mereka dari Midian. Nah, ketika mereka ditekan oleh Raja Asyur, lahir Hizkia yang membebaskan mereka dari kuk penekanan tentara Asyur. Nah, ketika Yesus datang, apa yang dilakukan Yesus? Malah dia yang ditekan, malah dia yang dibunuh. Bukan raja damai, bukan Allah perkasa. Yang mendamaikan, yang mensejahterakan Bani Israel dalam tekanan tentara Asyur itu Hizkia. Ya, bisa jadi orang-orang yang menyebutnya, Bang, bukan Allah, tapi orang-orang menyebut. Lu baca dalilnya dong, baca dalilnya, makanya jangan cuma teori doang, baca dalilnya. Orang-orang menyebutnya. Sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya, siapa orang yang menyebut Yesus itu sebagai Allah yang perkasa? Siapa? Di mana? Enggak, agak tunggu sebentar karena lama nyarinya Allah yang Allah yang perkasa. Bacakan nomor 6-nya. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, untuk kita. Kita itu Bani Israel, bukan orang Batak. Seorang putra telah diberikannya untuk kita. Untuk kita Bani Israel, bukan Batak. Kenapa Anda pula yang merasa lambang pemerintahan ada di atas bahunya? Emang Yesus pernah? Pemerintahan apa di atas bahunya Yesus? Jadi RT aja kagak. Dan namanya disebutkan orang-orang yang menyebutnya, orang pada masa itu menyebut Hizkia. Ya, dengarkan. Tidak baca nomor 6. Ya. Tadi bosan ku baca. Ya, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta. Masa Eskiel di tahta Daud di dalam kerajaannya, karena ia berdasarkan di mana Yesus duduk di tahta Daud dengan keadilan. Dan sejak kapan Yesus duduk di tahta Daud? Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di mana? Di mana Yesus duduk di tahta Daud? Di mana? Yesus adalah Tuhan selama-lamanya, Tuhan semesta alam. Akan melakukannya ini. Itu dia. Tuh, sekarang di situ dibacakan orang-orang menyebutnya, Bang. Orang-orang menyebutnya. Siapa yang menyebut Yesus sebagai Raja Damai? Siapa yang menyebut Yesus sebagai penasihat ajaib? Siapa yang menyebut Yesus sebagai Allah perkasa? Siapa? Ada. Ya Kristen lah. Ya siapa? Ya Kristen. Sedangkan yang dimaksud di sana itu kerajaannya tidak berkesudahan. Yesus mengatakan kerajaan akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain. Yesus tidak pernah duduk sebagai raja. Dia duduk raja di mana dia? Jadi RT aja kagak pernah. Kenapa tidak pernah? Di mana Yesus jadi RT, abangku? Di mana Yesus jadi RT? Kalau RT nggak pernah. Ya, terus kenapa mimpi jadi raja? Raja di mana Yesus ini? Di mana dia jadi raja? Ini raja semua ini, raja damai ini. Di bawah ini dalam hiduplah dalam raja sejahtera, maka Allah sumber kasih yang damai sejahtera menyertai kamu. Ini menyertai kita sekarang Yesus Raja Damai, ya. Apa yang didamaikan Yesus? Tidak boleh dipungkiri. Orang-orang pada zaman Hizkia menyebut orang-orang ini, orang yang dimaksud di sini sebagai Raja Damai, Allah yang perkasa.
penasihat ajaib. Itu raja itu gelar-gelar raja, gelar-gelar raja yang diberikan kepada raja mereka. Mereka yang menyebutnya raja mereka, itu wajar-wajar saja. Sekarang Yesus siapa yang menyebutnya raja? Siapa yang menyebutnya penasihat ajaib? Siapa yang mengatakan dia adalah Allah yang perkasa? Alkitab menyatakan. Oh, lain cerita. Yang dimaksud oleh saya itu adalah Raja Hezekia, bukan Yesus. Yesus tidak pernah duduk jadi raja, apalagi di tahta Daud. Dia datang mematahkan tongkat penindas, kuk penghambaan dipatahkan, kemudian dia gandar yang ada di atas bahunya dilenyapkan. Mana ada Yesus melenyapkan beban daripada Bani Israel pada masa itu? Bani Israel ditekan sama bangsa Romawi. Yesus bisa apa? Jangan salah prinsip Juma, karena Enggak dong. Alkitab ini pada saat Yesus ada, bangsa Israel sedang ditekan oleh bangsa Romawi. Bisa nggak Yesus membebaskan bangsa Israel dari Romawi? Bisa nggak? Kenapa tidak? Bisa lah. Faktanya dia yang dibunuh. Aduh, menghayal. Gini. Dia dibunuh karena apa? Karena dia sebut dia anak Allah, ya kan? Bukan itu jadi masalah. Masalahnya nubuatan yang Anda bawa itu salah sasaran. Yang dinubuatkan di situ adalah Raja Bani Israel yang bisa menyelamatkan Bani Israel dari musuh. Yesus bisa nggak menyelamatkan Bani Israel dari Roma? Yang nggak nyambung. Justru Bani Israel meminta Roma membinasakan Yesus. Kalau musuh yang sebenarnya bukan musuh manusia. Nah, berarti bukan Yesus yang dimaksud di Yesaya 9. Karena yang dimaksud di Yesaya 9 itu musuh manusia. Salah ente. Menangkan antara manusia dengan manusia. Tapi Yesaya 9. antara Yesus dengan penguasa setan, itu maksudnya. Ya, beda. Jangan masuk ke Yesaya, kitabnya orang. Yesaya itu menceritakan tentang musuh dari kerajaan di luar Bani Israel. Musuh dari Bani Israel yang ceritakan di situ, abang. Itulah bang salah tangkap firman Tuhan ini. Lu baca nomor 3-nya kitabnya orang, sebab kuk yang menekan dan gandar yang ada di atas bahunya serta tongkat si penindas akan kau patahkan. Ini merujuk kepada penguasa-penguasa di luar kerajaan Bani Israel. Di situ alamak, nggak nyambung kali ya abang ini. Enggak Cocokologi abangku. Yesus tidak pernah mengadakan peperangan di bumi, tapi berarti bukan dia yang dinubuatkan di Yesaya 9. Astagfirullahaladzim. yang dinubuat kan jawabannya di perjanjian baru, dia akan lahir ke dunia, itu masuknya di situ. Setelah lahir bagi juru selamat itu diselamatkan dari mana? Diselamatkan itu bukan dari peperangan, tapi diselamatkan dari hukuman dosa. Itu maksudnya. Nah, di Yesaya 9 itu dari peperangan, bukan dosa. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Yang di Yesaya 9 itu, Bang, itu peperangan antar kerajaan dengan kerajaan. Bagaimana kemudian Gideon melawan Midian? Bagaimana kemudian Hezekia melawan Asyur? Oh, Yesus melawan apa dia? Aduh, parah. Asal tafsir kitabnya orang abangku ini. Lahir udah lahir, nggak akan lahir. Nah, kenapa ditafsirkan kitabnya orang sembarangan, Bang? Jangan dong. Jangan dibilang kitab orang, ini kitab saya ini. Dikasih sama kitab ini kitab kita. Kitabnya Yahudi kok kitab kita? Gimana sih, Abang? Sejarahnya dari sana. Sejarah gimana? Sejarahnya bukan, abangku. Sejarah Anda mendapatkan kitab Yahudi itu bukan dari Yahudi, dari Mesir.
diterjemahkan kemudian di Alexandria pada abad ketiga sebelum Masehi oleh Ptolemy II yang memerintahkan kepada Bani Israel, kepada rabi-rabi pada saat itu untuk diterjemahkan bagi orang-orang Ibrani, bagi orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing, yaitu di Mesir, di Alexandria sana. Bukan untuk Kristen. Dari sana kemudian pada abad pertama, abad kedua, abad ketiga itu masih untuk orang-orang Yahudi yang ada di tengah-tengah bangsa Roma, bangsa Yunani, bangsa asing. Nanti abad keempat baru otoritas Katolik mengambilnya dan menggabungkannya menjadi satu dengan kitab kanonik begini. Disatukan kitabnya orang Yahudi. Nggak ada hubungannya dengan Kristen, Bang. Makanya belajari sejarah. Makanya orang Yahudi tidak pernah memberikan otoritas, memberikan verifikasi atau pengesahan penggunaan kitabnya kepada kalian, sebab yang kalian gunakan adalah terjemahan dari abad ketiga sebelum Masehi, bukan dari kitabnya Yahudi, tapi dari terjemahan saja. Itu fakta, itu real. Sudah gitu Anda bebas mentafsirkan kitabnya orang, kan lucu. Alkitab ini Gimana? untuk dunia, untuk segala bangsa. Nanti akhir zaman segala bangsa akan menyelidiki ini. Makanya dikatakan kepada si Daniel, sembunyikanlah kitab ini, matrakanlah, akan segala bangsa akan menyelidiki ini di akhir zaman. Kan udah terjadi sekarang. Ini akan selidiki manusia semua. Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Ngarang-ngarang abangku ini. Gak ada begitu tertulis. Sembunyikanlah, matrakanlah kitab Daniel, karena segala bangsa akan menyelidiki ini. Buktinya sekarang udah diselidiki manusia kitab ini. Ini buktinya. Di mana itu berbunyi? Di mana itu berbunyi? Tertulis di mana itu abangku? Ada. Nanti kita cari. Tapi ini Coba cari. Daniel ya, Daniel. Nah, justru Yesus melarang murid-muridnya memberikan Taurat kepada babi. Jangan kuberikan mutiara kepada anjing, barang kudus kepada babi. Justru Yesus melarang. Maksudnya anjing itu ya, Di luar Bani Israel. bicara kerendahan hati. Babi itu kerendahan hati itu. Oh, kerendahan hati. Jangan terlalu kita menonjolkan diri, sebab Alkitab ini diciptakan di sana kan, di Israel. Tapi kan Bukan di Israel. Perjanjian lama itu bukan di Israel, Bang. Ini dari Roma, Septuaginta. Oke lah, di Roma itu kan kau bilang karena ini ditulis Paulus kan. Enggak semua dari Roma itu, enggak semua. Diambil dari abad ketiga, dari Alexandria. Apa? Saya cari dulu ya. Maitrekan. Silakan. Paling muncul nubuatan orang yang tidak bisa membaca. Yeremia paling. Yesaya. Tarik dulu Maitrekan. Biar kita jangan terlalu omong-omong nanti. Matrekan kitab ini. Matrekan ya. Bentar deh ya. Paling saya 29 yang muncul itu, Bang. Kulihat. Sabar Ya, aku tunggu bosku. Matre kan apa sembunyikan ya? Matre kan. Mate atau metre kan? Matre. Matre. Tenang dulu Ketik ya. aja langsung di Daniel 12 aja langsung. Nggak kena, kata kuncinya nggak pas.
sembunyikan kitab Metrevin. Coba kitab kita dari kitab kurasa. Susah ngambilnya ini karena udah malam. Nggak terbuka apanya. Itu merujuk kepada Paulus, abangku. Tidak. Itu Daniel 12 yang Anda pahami itu. Bukan, tidak ada hubungannya dengan cerita yang tadi. Itu Daniel 12 nomor 4. Tapi nanti Anda akan saya arahkan ke Matius 24 nomor 15. Lalu Daniel 7:25, Daniel 11 nomor 31. Itu menubuatkan Paulus itu, abang. Karena nanti di akhir zaman baru terungkap semuanya. Iya, itulah isinya. Nanti akan diselidiki banyak orang, padahal orang sudah termatrai. Tidak akan dapat orang membukanya. Karena apa? Karena bebal. Tapi siapa yang mau mengikuti Yesus atau percaya kepada Yesus, dia akan diberikan kuasa untuk mengertikannya. Jadi nggak semua bisa di seluruh bumi ini bisa mengerti kitab ini akhirnya. Kenapa? Yesus memberi petunjuk, bang. Karena banyak di dalamnya ini rahasia-rahasia, banyak artinya perumpamaan. Jangan kalian bilang nanti kalau dibilang saya pohon kehidupan, berarti Yesus itu pohon, atau saya garam dunia. Bukan garam maksudnya di situ, artinya bisa memberi rasa kepada manusia. Itu garam dunia atau pohon kehidupan. Dia bisa pohon kehidupan itu bukan pohon maksudnya di situ, itu perumpamaan, Bang Juma. Jadi kalau kita langsung istilahnya dari letter kita menaksirkan ini seperti yang saya bilang tadi, saya ini adalah batu penjuru. Bukan berbicara batu penjuru di situ. Artinya batu penjuru itu, kalau sudah dibilang batu penjuru, sebenarnya Yesus itu udah dibuang, tapi jadi berarti. Itu maksudnya batu penjuru itu. Dan dibuang tidak mati, tukang kan? bangunan. Dibuang tukang bangunan. Kalau dibuang tukang bangunan sebenarnya itu kan tidak berarti, ya kan? Padahal Makanya, itu berarti, tetap berarti. Kenapa? Batu itu tidak akan berubah. Tidak mati. Kekuatannya. Batu penjuru itu tidak mati dibunuh musuh. Bukan, batu penjuru itu kalau dia jadikan jadi bangunan, artinya untuk bangunan rumah supaya jangan goyah, jangan seperti pasir. Itu maksudnya. Kalau pasir itu kan kalau dijadikan rumah jadi pasir, kalau nggak ada batunya kan goyang. Jadi kalau Yesus itu batu penjuru, artinya kemanapun dia berarti kuat, kokoh. Itu maksudnya di situ. Makanya dia tidak mati, bang. Tidak mati dibunuh musuh, kuat dia. Ya itulah salahnya kalian. Nah, Maksudnya, katanya kokoh. Kenapa mati dibunuh? mati dibunuh, tapi dia bangkit, Bang. Wah, itu bukan batu penjuru kalau mati. Itu batu asa itu. Bisa jadi itu adalah batu nisan. Kalau dia mati dibunuh bukan batu penjuru. Kita bahas batu penjuru, ya kan? Baik. Mati dia. Oke, Tidak mati, Yesus. batu penjuru itu nggak mati, bang. Nggak, dengarkanlah dulu. Yesus itu kan udah bisa dikatakan hakikatnya pada saat itu bisa merasakan kematian, bisa merasakan haus, ya kan? Pada saat itu kan, oke, mati dia. Apa yang terjadi dalam kematiannya itu? Menyelamatkan orang-orang yang di kanannya, yang di sebelah kanannya, ya kan? Itulah batu penjuru itu, bermanfaat. Oke, masuk dia ke liang kubur, ditanam ataupun dikuburkan. Apa yang terjadi? Batu penjuru itu. Orang-orang kudus bangkit di sana karena dia sudah membuka kunci maut di alam maut. Naiklah orang-orang kudus. Itu batu penjuru. Kemana tempat
mengalahkan Yesus itu, menyelamatkan. Makanya istilah-istilah seperti inilah yang tidak akan sanggup kalau tidak mempunyai Roh Kudus dalam dirinya. Mati nih. Jadi kami ini orang karismatik ini. Saya ini orang karismatik bisa berpesona untuk menyatakan itu, nggak akan asal-asal ngomong. Makanya kami orang karismatik, Bang, ya kan, rata-rata lo katakan pendetanya, dimanapun ditempatkan dia menyembuhkan orang bisa, Bang. Sama dengan Yesus katakan, engkau berkuasa, kata Yesus kan, kalau ada Roh Kudus padamu, engkau akan berkuasa, betul-betul berkuasa, Bang. Itu nggak percaya, Bang, nanti datangilah orang-orang karismatik itu, pendetanya bisa menyembuhkan saudaraku, Bang, bilanglah sama dia. Oke, langsung dikatakan itu. Karena Yesus mengatakan bahwa penyesat itu bisa bermukjizat memang. Matius 24. Jangan begitu, Bang. Nanti bahaya kita itu. Karena mujizat itu. Yesus yang berkata, bukan saya. Mujizat itu tanda-tanda orang percaya, ya kan? Kalau minum racun bisa. Tidak akan terjadi mujizat. Kenapa? Bisa minum racun juga. Minum racun. Ya bagaimana orang minum racun kalau kita tahu dia racun, tidak akan kita minum, Bang. Wah, tanda-tanda ini menyertai orang percaya minum racun tidak mati. Oke, kita orang berhikmat dikasih Tuhan. Kalaupun kita tahu Tuhan kita itu bisa menyembuhkan, tidak mungkin kita minum racun, Bang. Ya, itu kan alasan orang kepepet, Bang. Kan dalilnya tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Dipatok kobra nggak mati, minum racun rundup nggak mati. Itu tanda-tanda kan dalilnya begitu. Iya, siapa kena itu? Si Paulus pernah kena atau ular itu? Nggak Nah mati, itulah kan? kalau orang, maksud saya gini, Bang, kalau orang karismatik itu bisa ngobatin orang, itu tanda orang percaya, berarti dia juga bisa minum racun dong. Gini. Udah tahu kau obat, ya kan? Udah tahu kau ada obat luka. Nggak mungkin lah kau bacok kakimu. Itu hikmat manusia itu dari Roh Kudus itu. Kenapa lari dari tanda-tanda? Itu kan dalilnya begitu. Iya, dalilnya orang percaya bisa minum racun, nggak mampan, ya kan? Oke, udah tahu kita ada obat. Ngapain kita bacok kaki kita sendiri? Itu hukumnya, Bang. Nggak boleh disamakan seperti itu. Tanda-tanda orang percaya kok. Minum racun mati, nggak percaya dia berarti. Ini sudah ada minum racun. Udah pernah diracun orang, si Paulus hidup, nggak mati. Dipatok ular, hidup, nggak mati. Berarti Itu cuma Paulus yang percaya. Bukan, itu kan satu contoh. Cuman Paulus doang yang percaya berarti. Tanda-tanda orang percaya. Ini kesaksian saya dulu nih, udah percaya saya bersaksi nih, ya kan? Kami pernah naik mobil, hampir tabrakan, ya kan? Karena saya kan udah bisa dikatakan dipenuhi Roh Kudus ini. Hampir tabrakan, tinggal 10 meter. Dalam nama Yesus, jangan terjadi apa-apa, saya bilang. Mutar mobil kami berbalik, Bang. Dari Karena ada sopirnya. timur sampai ke barat. Enggak jatuh. Ada sopirnya. Itu Ada sopir, Bang. percaya kepada Yesus bisa selamat. Ada sopir yang mutar setir. Ada pun kalau diputar balik pasti tumbangnya itu. Tumbang. Pintar sopirnya, pintar. Kasihan saya. Demi apa ini? Enggak bohong aku. Karena saya di bangku nomor 2 hari itu saya lihat benar-benar udah mau tabrakan ini. Dalam nama Yesus, selamatkan kami. Berbalik mau dari 12 pas balik ke sebelah timur atau dari barat tadi. Aturan ke barat dari ke timur, nggak jatuh kami. Itu tanda orang percaya dan mujizat, Bang. Minum racun? Ya kalau minum racun udah ada buktinya. Orang-orang yang Paulus. dahulu. Paulus pernah kena racun. Itu. Berarti Paulus doang. Paulus itu, tahu kau sejarah Paulus itu?
ya kan? Dia orang berandal yang menghina jemaat. Tetapi sekarang sesudah akhir hidupnya dia menjadi pembela jemaat mati-matian. Itu mujizat sama si Paulus. Nah, si Paulus itu nggak boleh dikatakan orang sesat, bukan. Dia dari orang penganiayaan jemaat menjadi orang pembela jemaat sampai mati, dia mati martir. Kan begitu. Apa yang terjadi kepada Paulus masa hidupnya, terakhir hidupnya? Dia mati martir, Pak. Menyerahkan hidupnya menjadi pelayanan untuk Yesus sampai nyawanya pun tidak dihargai. Itu martirnya. Yesus enggak, dia memang pakai Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang di Ibrani, di Korintus, kan surat Paulus banyak di sana supaya berita Yesus ini tersiar di daerah sana. Begitu juga lah sampai kami sekarang, Bang, supaya kami memberitakan firman Tuhan itu sampai ke ujung-ujung bumi. Siapapun yang bisa kami khotbahi. Kalau tidak bisa, tidak dipaksa kok, Bang Juma, tidak dipaksa kok. Nah, Abang kalau khotbahi orang itu pakai nama siapa, Abang? Yang jelas berita ini harus tersiar ke seluruh bumi supaya pakai nama siapa? Abang mempromosikan nama siapa ketika Anda mengkhotbahi orang? Raja Damai, Yesus Kristus. Siapa itu? Nah, Yesus Kristus. Yesus mengatakan akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayo. Jadi maksudnya siapa itu? Karismatik. Itu kan nabi palsu. Nabi palsu itu. Yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu siapa? Nabi-nabi palsu itu, Bang. Artinya itu munafik. Munafik artinya pembuat kejahatan. Sekalipun dia bernubuat demi nama Yesus, ya kan? Tapi kelakuannya selama hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu mengenal dia. Apa buahnya? Buah kehidupan ini apa? Pernahkah dia membantu orang banyak? Apa menyakiti orang? Begitu. Buahnya bukan begitu menurut Yesus. Itu buahnya. Dari buahnya kau mengenal dia. Buahnya itu ada 4. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermukjizat pakai namaku. Itu buah daripada nabi palsu. Itu buah tertulis itu tertulis di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Dan semua itu ada di Abang ini. Kata ini nggak boleh menuduh seperti itu. Ya, kan buah-buah itu ada sama Abang. Gimana ceritanya? Udah aku bilang sama kau, saya senang kamu membuka firman Tuhan, saya senang, ya kan? Walau gimana pun memicu saya supaya bergiat kembali membaca kitab kami ini. Rupanya banyak pula yang kau tahu ya. Tapi separuh kau selewengkan itu. Oh, enggak ada. Saya enggak menyelewengkan abangku. Saya bicara sesuai dengan apa yang tertulis. Nanti enggak ada. Kata Yesus berkata, barang siapa mengurangi, jangan melebihi yang tertulis, katanya itu kan. Melebihi yang tertulis maksudnya makna yang sebenarnya dan kita selewengkan. Kalau memang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Apa salahnya rupanya Yesus Tuhan? Ya kan? Nah, itulah yang disebut di Markus 13 nomor 6 itu. Banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan, akulah Tuhan, akulah Bapa. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itu kan tergenapi oleh karismatik. Iya, tapi bukan ke situ larinya firman Tuhan, bukan ke situ. Memang agak-agak betul yang kau bilang itu. Banyak penyesat akan datang menghubungi ini, memakai namaku, bisa merebut jijat.
Tapi yang saya katakan ini bang, nggak semua Kristen itu masuk ke kerajaan Allah karena banyak penjahat di situ. Itu maksudnya. Dia memakai nama Yesus. Tapi penjahat. Kristen masuk semua enggak. Banyak dia yang menyalahgunakan aturan atau firman Tuhan itu pura-pura dipegang, tapi tidak dilakukan. Itu tujuannya di situ. Bukan masalah mujizat di situ, tapi kejahatannya di situ yang dikutuk Yesus di situ, kejahatannya. Banyak memakai nama, tapi dia jahat. Ada kan Kristen yang jahat kan? Iya. Tapi jahat. Itu tidak diterima itu bang. Itulah isi kitab ini. Jadi jangan sampai kalau bermujizat memanggil nama Yesus semuanya sesat. Enggak semuanya. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Itu. Oke. Baik bang, baik. Terima kasih. Luar biasa. Udah jam berapa ini cuma? Di tempat saya jam 1 lewat bang. Oke bang, nanti istriku marah karena dia juga perlu ditemani. Iya. Oke. Thank you. Iya. Sehat terus. Makasih bang. Makasih. Siap. Sampai jumpa ya. Iya bang. Makasih. Istirahat dulu bang. Oke. Ujung-ujungnya diakui Kristen katanya. Tapi tidak semua. Kenapa tidak semua? Karena sebagian mu'alaf. Kenapa tidak semuanya? Karena sebagian sudah mu'alaf. Teman-teman non-muslim yang lain, masih ada waktu sedikit untuk kita diskusi. Ajukan permintaan. Yang muslim sabar dulu ya. Saudaraku yang muslim sabar ya. Kita naikkan dulu pemakan galingkang. Mana tahu mereka mau belajar. Silakan. Ujung-ujungnya ngakui. Ya kan ya? Andi, adik. Halo, semangat subuh. Halo bang. Halo. Alhamdulillah. Kita populer nomor 3. Mantap. Tepuk tangan dulu buat netizenku yang aku sayang dan kucintai dimanapun berada. Luar biasa teman-teman YouTube juga. Anda luar biasa. Tembus ribuan di YouTube nonton. Wah, keren kali bang. Ayo, silakan. Halo saudara Andi. Mau diblokir kah? Halo. Oke, kita turunkan. Malam, Bang Zuma. Halo. Ya. Ya, Bang. Gimana? Kok ya? Katolik aku, Bang. Buka kameranya. Silakan, Bang. Ya, yuk. Bentar. Naruh apa itu dulu biar enak tempatnya. Oke. Alhamdulillah. Yuk. Iya. Iya, Bang. Selamat malam. Malam. Katolik Protestan? Katolik aku. Katolik. Baik. Iya, Bang. Di dalam kitab Markus. Bentar, aku ambil Bible dulu, benar. Iya.
Markus ya. Iya. Oke. Udah. Markus 13, Bang. Kita ambil di data nomor 6. Nah, Yuk. akan datang banyak orang yang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang banyak ini, Bang? Siapa orang banyak? Ya. Menyesatkan banyak orang. Iya. Pakai nama Yesus. Siapa orangnya gitu maksudnya? Siapa mereka? Mereka. Kan kelompok itu, Bang. Oh, aku datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan. Gak tahu nih, Bang, siapa nih kira-kira? Katolik datang ke Indonesia memakai nama siapa? Katolik datang ke Indonesia memakai nama Siapa? Siapa nama yang dia jual, yang dia... Oh, Yesus. Yesus. Masa abang tadi bilang mengatakan aku nggak tahu? Kan Anda menjadikan... Oh, Yesus. Akulah dia tuh Yesus lah ya berarti ya. Jadi penyesat itu siapa? Penyesat itu kalau di sini akulah dia berarti Yesus ya penyesatnya ya. Bukan. Banyak orang. Oh, yang datang tadi yang bawa nama Yesus itu yang penyesat. Siapa itu, Bang? Pelan-pelan aja. Yang penjajah itulah. Banyak orang yang disesatkan oleh penjajah itu diantaranya abang kan? Aku ya. Kebetulan aku nggak dari penjajah sih kenalnya Yesus. Dari mana? Dari orang tuaku. Orang tua aku bukan penjajah. Orang tua dapat dari mana ilmunya? Orang tua dari, kalau ibuku dulu kan Muslim, ya kan, kalau bapakku kan memang Katolik, ya berarti bapakku ya dari bapaknya dia lah. Bukan penjajah. Kalau bapaknya kakekku bukan penjajah, malah tentara. Berarti dari atasnya lagi itu belum teridentifikasi itu, belum. Aduh. Dengar-dengar saudara ini pendeta ya? Enggak, aku pastor. Enggak juga. Enggak. Oh, siap. Terus kapan mau keluar dari ini kelompok penyesat ini? Kelompok penyesat kebetulan belum ada gambaran karena di kelompok penyesat ini posisi aman. Jadi kita kalau ngapa-ngapain nggak ada dosa sudah ditebus, ya kan? Posisinya posisi aman. Gitu. Iya. Posisinya aman posisi. Iya. Cuma Katolik ya, kalau di Protestan nggak aman, Kampret. Ya, kalau Katolik aman, kalau Protestan nggak aman. Iya. Kan? Kenapa Protestan nggak aman, Bang Sum? Ya, kenapa? Kasih tahu ya, ini pelan-pelan juga nih, ya kan? Iya. Karena mereka ikut orang dipecat, itu mereka dipecat. Jangan ikut orang dipecat. Orang dipecat dirikan lagi sekte baru. Kalau aku pribadi nggak mau ya ikut orang dipecat ya, nggak mau aku. Yang mencat beliau siapa? Bosku, Paus Leo. Bosku yang mencat dia, mencat Martin Luther itu. Aku kalau jadi pengikut Martin Luther itu emosi pasti dengarnya. Lo kok emosi kenapa? Suruh nanya emosi kenapa? Bahkan Gimana? Mohon maaf ya, ya kan? Iya. Begal. Kenapa begal? Sudah ngambil Bibleku, ya kan? Habis itu dijelek-jelekin, nyembah patung lah, inilah itulah. Begal kan gitu. Sudah ngambil motornya, kita kena dibacok pula kan? Itulah begal.
Bisa aja lu. Tapi masuk akal juga sih sebenarnya, masuk akal. Itu aku ngomong ini sejarah loh, walaupun guyonan. Iya, betul. Lain dengan pencuri, Bang Suma. Kalau pencuri kan nggak ketemu korban tuh, pencuri kan, ya kan. Kalau begal ketemu korban, sudah diambil motornya, ya kan. Habis itu dibacok pula yang punya motor, ya kan. Iya. Diambil bebelnya, dijelek-jelekin pula yang punya bebel. Satu lagi ciri begal, satu lagi. Apa tuh? Kalau begal motor itu kan habis ngambil motor kan stikernya identik kan dilepas, catnya diganti, platnya diganti, ya kan? Ini ya, babynya dikurangi. Ada marah. Ya kan, babynya dikurangi, dia kan nggak pakai topet segala macam, dikurangi biar nggak ketahuan gitu mungkin kan. Iya. Ya, begitulah. Lucu. Halo Saudara Putra. Halo juga Katolik ya? Jangan ganti lagi aku bang. Jadi apa? Protestan tapi macam bang yang bang TV Nugroho bang tadi menculik. Oh, Protestan. Oh, Bang Putra Protestan. Iya. Protestan. Oh, ini ikut orang dipecat nih. Tapi dia marah juga sama kebijakan gerejanya tentang perpuluhan itu, Bang. Salah sendiri ikut orang dipecat. Jangan orang dipecat dong, salah sendiri. Aduh, parah. Coba curhatnya. Bang Putra, mau tanya dulu Bang Putra, kenapa suka ikut orang dipecat Bang Putra? Bukannya dipecat tuh nggak bagus, kok diikutin kenapa sih? Tetap mau mana bang, namanya juga udah itu memang Kristen Protestan mau cuman dibilang ya memang udah kayak gitu loh bang. Saya bilang lagi bang, susah betul bang. Susah ya. Janganlah. Kalau dijelasin ya. Saranku ya, Bang Putra jangan ikut orang dipecat. Masa orang dipecatin sih? Cari yang lurus-lurus aja lah. Iya. Dia ini udah capek bayar perpuluhan katanya. Oh, ya risiko lah. Ikut orang bermasalah ya risikonya begitu. Ikut orang bermasalah. Turun aku bang. Karena suruh tadi karena suruh turun bang. Iya, terima kasih. Apa? Lucu juga ini. Allahu Akbar. Tapi yang aku omongin betul nggak Bang Suman? Kira-kira betul nggak tuh? Itu kan sejarah, Bos. Sejarah kan berarti kan betul kan? Nggak ada sejarah. Itu sejarah. Nggak ada sejarah. Sejarah di mana Bang Juma? Abang Juma ini sejarah di mana? Itu yang aku omongin sejarah loh Putra. Sejarah loh itu, jangan salah loh. Itu sejarah loh itu. Jangan ikut begal sama orang dipecat kok diikutin. Ya, malam Bang Juma. Malam juga saudara. Oke, turun aku. Katolik Protestan. Ya, Protestan. Mati meja ketemu Termasuk ikut orang dipecat nih. Orang PTT ya diikutin. Apakah lu Aku tanya, pecat nggak? Buka kameranya, Bang. Bang Pecat itu, nggak? Bang. Pecat nggak? Martin Luther di ekskomunikasi sama Paus Leo nggak? Tahun apa? Kau begal, nggak sadar kau. Aku tanya dulu, Martin Luther dipecat nggak sama Paus Leo? Dilurusin. Dipecat Ngapain nggak? dipecat? Nggak perlu dipecat, kami orang udah berpisah kok. Berpisah. Aduh, ini nggak tahu sejarah. Martin Luther itu. Ini masih banyak di sini. Apa ini? Surat penebusan dosa ijazah palsu mau? Bentar, gantian ngomong. 100 ribu selembar. Gantian ngomong. Mau? Gantian ngomong. Hah? Gantian ngomong. Saya ngomong dulu lah. Udah belum? Kamu ngomong begal, nggak sadar kau, agamamu diluruskan, nggak sadar kau. Udah belum ngomongnya? Udah belum? Udah? Gantian gak udah? Benar dong yang ngomong dong. Oke, Jangan selalu gantian. ngomong kau. Oke, gantian ngomong ya.
Oke. Ada informasi baru Bang Zuma. Ya kan? Iya bang. Kalau Paus tidak menganonik Bible, ya kan, nggak di kanonik Bible, nggak punya kitab suci dia. Oh gitu. Iya dong. Kalau Paus nggak menganonik Bible, Lukas, Yohanes, Markus, Protestan nggak punya kitab suci. Betul? Betul nggak? Tapi alasan mereka Kalau meluruskan. betul kau, Ada yang diluruskan. kalau Martin Luther nggak ada, kau sampai hari ini kau jualan ijazah penebusan dosa supaya masuk surga, tahu kau? Gantian ngomong. Kan? Martin Luther nyembah patung nggak? Aku tanya. Bersyukurlah kau ada Martin Luther Martin kau. Luther nyembah patung nggak? Aku tanya. Iya, justru karena nggak mau nyembah patung lah makanya nggak Martin mau. Luther nyembah patung, dia tuh pastor Katolik. Gimana nggak nyembah patung, malah ngajak-ngajak orang suruh nyembah patung, mau pastor. Gimana sih kamu nih? Aduh. Kok bisa kayak gitu? Jadi kayak gitu. Tanya Zuma nih, tanya Justru Zuma ya. karena nggak mau nyembah patung lah makanya kami keluar Siapa dari ngomong dia nggak mau Katolik. nyembah Biar patung, kau dia tahu. tuh pastor Katolik. Ya kau tahu. Tanya Itu Bang Zuma. Protestan apa? Betul nggak, Tahu Bang kan Zuma? artinya Protestan? Iya, Martin Luther Kami tadinya protes pastor. ajaranmu. Banyak ajaranmu yang menyimpang. Sebentar. Boleh aku gantian ngomong? Bang Zuma, Martin Luther pastor Katolik tidak? Iya. Nah, nyembah patung nggak dia, malah ngajak-ngajak nyembah patung dia tuh. Tidak, malah justru dia menentang. Makanya dia itu keluar dari situ. Dia itu apa? Kamu Bible-mu minta sama siapa? Kamu bisa punya Bible itu dari siapa? Kalau nggak dari Paus. Siapa nganonik Siapa Bible? kok? Siapa menganonik Bersyukurlah kau Bible? ada Siapa? Martin Luther supaya ada yang meluruskan itu, Meluruskan. ajaranmu itu. Aku tanya, Bible yang nganonik siapa? Yang nganonik Bible siapa? Lah iyalah, buktinya sampai hari ini. Siapa yang Kalian nganonik itu Bible? Aku tanya dulu, santai. nunduk di depan patung. Oke, santai. Kamu mau tahu kenapa aku nyembah patung? Ikut Martin Luther, ikut bosmu nyembah patung juga. Kok jadi kesana perginya? Kau bolak balik lah, jangan dibolak balik. Martin Luther nyembah patung. Tupang, gimana sih kamu nih? Bisa itu. Dia tidak hanya nyembah patung, Tupang. Dia ngajak-ngajak. Dia pastor. Ikutin aja itu ajaranmu itu jawab itu pertanyaan Bang Zuma itu. Siapa yang penyesat itu? Hah? Siapa yang Sebentar, penyesat sabar itu? dulu, Tupang, sabar dulu. Aku tanya, yang nganonik Bible siapa? Aku tanya. Siapa? Anak kecil juga tahu, nggak usah ke Siapa deh, situ siapa? larinya. Coba, Pokoknya, tahu, sekarang kamu tahu nggak? pokoknya Bible siapa? sampai hari ini kalian masih nunduk di depan patung. Yang oke, Masih nggak masalah. menyembah Aku ikut, patung. aku ikut Martin Luther. Bosmu juga gitu, aku ikut sama dia. Oh, bosmu kan nyembah patung juga. Ya enggak? Iya, nyembah patung Maria, nyembah patung Yesus. Nah, iya, itu bosmu lah yang ngajari aku kayak gitu. Di Martin Luther. Bosmu nggak? Martin Luther tuh bosmu nggak? Aku tanya. Bosmu nggak tuh? Loh iyalah itu bosku hebat itu. Bosmu nyembah patung, tahu nggak? Iyalah, hebat itu. Bosmu tuh Iya, nyembah patung. faktanya sekarang kan Protestan kan lebih banyak dari Katolik. Faktanya. Sekarang Martin Luther nyembah patung nggak? Aku tanya. Woi, Martin Luther nyembah patung nggak? Nyembah patung Gak nggak ada Martin Luther? urusan. Hah? Kami udah keluar dari situ. Nggak, Martin Luther nyembah patung apa enggak? Martin Luther udah keluar dari situ. Udah nggak ada Bukan urusan keluar, lagi. dikeluarkan. Tupang, bukan keluar. Dipecat, ya. Enggak, kami nggak mau di situ. Masa dengan selembar ijazah dosa saya dicampuni masuk surga? Yang benar aja loh. Apa? Sekarang aku tanya, Bible yang kamu pakai itu, yang anonik siapa? Aku tanya. Coba. Siapa yang anonik Bible-mu? Siapa? Ya, coba. Aku tanya, Tupang, yang anonik Bible-mu tuh siapa? Aku tanya. Siapa? Bukan itu masalahnya. Bukan itu masalahnya. Luruskan dulu itu. Siapa yang Pengertianmu anonik Bible itu. itu siapa?
Aku tanya, siapa? Tahu nggak hukum Taurat keberapa? Udah, nggak Jangan tahu. menyembah patung. Siapa Apapun yang yang ada anonim? di dunia maupun di atas bumi, di bawah langit, Sudah, yang anonim Bible itu hanya siapa? Allah satu saja yang disembah. Oh, Tahu nggak gara-gara hukum Martin Taurat Luther itu? nyembah Hukum patung, Taurat jadi keberapa ikut. itu? Ya, gara-gara Martin Luther nyembah patung aku ikut. Yang anonim Bible ini siapa? Tuh Bang, aku tanya. Siapa? Segala Maria lah, Maria di India, fotonya jadi orang India. Begal. Di Cina, Aku ngomong begal. fotonya jadi orang Maria jadi orang Cina. Iya, paling bisanya kayak gitu dia. Ditanya siapa yang anonim Lah, Bible siapa? iyalah. Coba siapa yang anonim Bible siapa? Coba. Siapa? Gak ada urusan dengan itu. Langsung Bang, gak ada urusan katanya. Barangnya Iyalah, dipakai. pokoknya Kenapa kamu pakai Bible? pokoknya ajaranmu itu. Kenapa kamu pakai Bible tuh Bang? Bible kenapa kamu pakai? Kenapa sekarang kalian nggak jualan lagi? Nggak jualan ijazah itu? Iya, Penghapusan kan? dosa? Yang anonim Hah? Bible siapa? Malu? Yang anonim Bible Malu siapa? kalian? Hah? Tuh Bang, kita diskusi baik-baik, boleh mau nggak? Mau nggak? Diskusi baik-baik, mau nggak? Mau? Bisa nggak? Bisa nggak diskusi Iya, baik-baik? kau tadi yang nyolot duluan tadi kau Oke, itu. aku tanya, Kau makanya aku bilang tanya. ini Boleh aku apa? tanya? Protestan Boleh aku tanya? begal. Boleh aku tanya? Nanti aku sampai ke situ. Boleh aku tanya? Yang menganonik Bible yang kamu pakai siapa? Aku tanya. Siapa? Ya, pertanyaan anak kecil itu. Ya siapa? Jawab coba. perlu ku jawab itu. Jawab dulu lah. Jawab dulu siapa? Siapa? Jangan malu. Nggak apa-apa. Siapa? Siapa? Ih, Itu aja itu tanya itu Bang Joma itu. Itu siapa itu yang penyesat itu? siapa yang anonik Aku- Bible itu siapa? Aku tanya itu aja. Aku naik tadi cuman menyangkal itu pernyataanmu yang Makanya nggak jawab benar. dulu nanti sampai ke begal. Nanti sampai ke begal. Jangan kau bilang ini apa Protestan begal. Memang Kau iya. yang sesat nyembah patung. Udah dilarang nyembah patung. Ikut Martin Luther dibilangi bosmu tukang nyembah patung juga kok, gimana sih? Bosmu tuh nyembah patung. Jual Pak. ijazah. Surat penebusan dosa. Dosamu diampuni. Masuk surga. Iya, iya, Ajaran iya. apaan itu? Wah, acara apaan tuh? Itulah yang diikuti Martin Luther kayak gitu tuh. Yang anonik Bible siapa tuh Bang? Aku tanya dulu, serius nih. Yang anonik Bible siapa? Siapa tuh Bang? Enggak, aku Nah, enggak. Enggak. aku dia. cuman nyangkal itu aja Bang Juma. Enggak. Terima kasih aja ya. Ini Nangis, aku izin nangis, ini. turun, Ini nangis, nangis. mulutnya ini supaya dibenarin mulutnya itu. Nangis. Jangan asal Aku ngomong tanya yang kau. anonik Bible siapa tuh Bang? Jawab dulu, nanti sampai ke begal. Sampai ke begal nanti. Kau bilang begal orang Makanya aku Protestan. tanya yang anonik Bible siapa kalau kamu pakai? Kenapa? Mulutmu itu Emang. belajar kau bicara yang benar kau, yang sopan kau ngomong kau. Kenapa kamu pakai Bible-ku? Kenapa kamu pakai Bible Katolik? Kenapa kamu pakai? Saya tadi mau naik hanya karena dengar omonganmu ya. Ya Biar kau memang. tahu. Kenapa aku tanya sekarang? Gak Bible perlu Katolik saya kenapa? diskusi dengan kau. Ya hehehe. Takut. Kenapa Bible Katolik kamu pakai? Pertanyaanku cuma itu aja. Coba jawab. Bisa nggak jawab? Kenapa Bibel Katolik? Kenapa? Kalau tidak ada Martin Luther, itu Bible itu kalian umpatin di ketek kalian. Hanya pastor yang bisa baca, jemaat nggak bisa baca Kenapa kamu Bible. pakai? Kenapa kamu pakai? Itulah ajaranmu. Kenapa kamu Datang pakai Martin Bible-ku? Luther untuk meluruskan itu. Gak dijawab. Kenapa Bibelku kamu pakai? Kenapa? Ya bingung. Kenapa? Ya kenapa? Jawab dulu. Kenapa kamu Bibelku kamu pakai? Sadar. Jangan nyembah patung. Jangan nyembah Maria. Jangan jual ijazah, surat penghapusan dosa. Kenapa Bibelku kamu pakai? Itu pertanyaan. Tiap minggu kalian itu makan itu. Tubuh Yesus, darah Yesus. Sebentar, aku tanya Biar kau tahu. Bos bisa minta tolong titip pertanyaan Bang Zuma, soalnya ini nggak bisa kalau aku yang tanya. Kenapa Bible Katolik kok dipakai Protestan? Kenapa? Coba tanyain.
Tapi bukannya sudah beda Bang jumlahnya, ada 773, ada 66. Dikurangi biar nggak ketahuan kalau Iya ngambil. lah. Ya emang 66 Bang Biar itu nggak apa ketahuan. kitab kami. Dicopot plat nomornya, dicopot stikernya biar nggak ketahuan. Bisa aja. Dia 77 itu apanya itu. Kenapa kamu Iya, pakai? 77. Iya kan begal kan gitu Bang, cuma biar nggak ketahuan kan, copot-copot ganti-ganti. Kenapa kamu pakai itu, Bang? Bible itu kenapa? Oke Bang Jemaah, izin turun. Terima kasih banyak Bang. Ya, oke Bang, oke. Oke, makasih. Nangis dulu jangan. Nangis dulu sana. Itu pendeta itu tadi pendeta. Itu kan ada tadi muka apanya bajunya. Ya pendeta walaupun pendeta. Lah ini Mas Mur ini tanya tadi kalau sama aku nih di tempat Bang Nandar. Terus Memang dikurang-kurangi gitu Bang, cuma tujuannya apa? Biar nggak ketahuan kalau ngambil, namanya juga begal. jadi 2 MKB mereka nggak pakai ya kan ya? Ya sebenarnya nggak pakai itu biar nggak ketahuan, ganti platnya nomor, ciri khasnya diganti-ganti biar nggak ketahuan polisi lah ibaratnya. Oh, Caranya dia nggak gitu. ketahuan yang punya gitu. Iya, buktinya kan ditanya, kalau aku ditanya bisa. Bible siapa yang anonik? Paus di abad keempat, 3 sama 4. Kalau dia nggak tahu, namanya juga begal. Iya. Halo Begal saudara tuh Jeki. gimana? Begal tuh kalau ditanya, dapat motor ditanya, ini belinya di mana? Harganya berapa? Nggak tahu dia, karena bukan punya dia. Itu begal namanya. Iya. Ada Bang, coba. Begal ditanya, ini motornya beli di mana? Terus dia jawab, oh di dealer ini. Nggak akan bisa jawab. Bukan yang punya. Tuh. Kalau yang punya bisa. Ini Bible itu siapa nganonik? Paus. Tahun berapa? Abad ketiga. Bisa ditanya. Tuh. Kalau dia nggak tahu. Tapi apakah setiap dialog dengan Protestan mereka selalu gitu? Nggak mampu menjawab. Ya karena dia yang diikuti orang, mohon maaf ya mau ngomong kok nggak enak. Orang ruwet diikuti, ya ketemunya dari zamannya ruwet semua kan. Jangan banyak Al-Quran. Bible-nya sih sendiri aja dia ngambil dari tempatku. Sudah ngambil, dijelek-jelekin pula. Mau tanya Al-Quran apalah kayak gitu. Si Putra ini betul kayak macam benar aja dia. Weh, Mas Mur, ketemu lagi di sini. Mas Mur tadi di tempat Nandar Rungkat. Itu aja pertanyaanmu. Itu coba Bang Juma itu Jawab dulu. disangkal Kamu dulu. belum gak bisa jawab kok. Coba jawab dulu. Kenapa kamu ambil Bible-ku? Kenapa? Coba jawab dulu. Dari tadi itu aja pertanyaanmu. Jawab. Belum jawab. Iya Bang Juma. Bang Juma. Tadi itu Jawabannya apa? saya Jawabannya akui. aku mau denger. Kan Bang saya Juma ini akui biar tadi. coba. Maksudnya itu Apa? dari Kristen itu ya memang ya Katolik duluan udah saya bilang. Terus dari mana awalnya? Dari Yesus ke Petrus dulu. Terus datanglah Protestan. Kamu mengerti nggak? Kamu ikut orang Tapi Protestan, masih nggak kurang ngerti. aja. Gimana sih Bang Juma caranya memelihara ini Bapak Muslim tadi di Ya, Nandar aku- nyerang Mas Kristen Pur, semua. kamu ngaku Saya nggak? Kamu ikut orang dipecat. Saya bilang masalah patung ke Edis aja. Tapi dianya patung aja ngomongnya. Mas Mur, kamu tahu nggak Mas Mur? Assalamualaikum gitu. Ngomong ge. Bosmu itu Mas Mur. Assalamualaikum gitu. Di blok Di siapa Martin Luther itu, kan? Itu nyembah patung, tahu nggak Mas Mur? Ya, dulu. Dulu, lah memang sekarang udah mati dia. Kalau nyembah patung sekarang mah kaget kita. Makanya dia protes. Salib dia. Dulu kan dia Martin Luther jadi kayak Katolik, Katolik, tahu nggak? kayak Katolik anunya. Jadi ya protes lah keluar kan gitu kalau. Kenapa dia protes? Aku tanya. Kenapa dia protes? Apa yang diprotes? Ya tadi sih ngomong nyembah patung. Ngawur. Dia tuh keluar dikeluarkan, bukan keluar. Itu dia memang patung. Bang Juma, kayaknya ini sakit hati dari Edis ini. Tadi di Nandar juga itu aja yang dilawan Protestan Katolik. Ditanya dijawab nggak bisa. Kenapa kamu pakai Bible punyaku? Kenapa? Aku tanya kenapa? Saya mau dengar ilmumu dulu. Coba dulu lawan diskusi Bang Juma ini karena Bang Juma ini
setiap saya baca ayat juga dia udah tahu. Kalau saya sama Bang Juma diskusi, saya bilang nggak usah dibuka ya. Kalau memang ada udah pernah dibaca Bang Juma, iya. Jadi kami kalau diskusi nggak pernah buka-buka data lagi. Apa yang saya bilang dia udah tahu. Kamu nggak punya kitab kok, yang punya aku. Yang ngapain kamu buka-buka? Itu punya aku. Orang buka-buka. Ada aja kamu, Masmur. Ini kayak kita melawan anak TK yang nggak punya otak. udah malu dia. Aku kalau diskusi nggak pernah buka data. Iyalah itu bukan punyamu. Ngapain kamu buka-buka? Apa kamu keliling room apologet Muslim hanya nyatat gitu doang? Dari tadi nggak ada bedanya. Itu doang. Gak ada yang berani jawab. Kenapa pakai Bible orang Katolik? Kenapa itu nggak ada yang jawab? Masa harga dirimu dibikin apologet Muslim hanya keliling-keliling gini? Ya, ditanya nggak jawaban. Apa jawabannya dulu Mas Mur? Apa jawabannya? Semua tadi yang saya naikin ini, mau ke Ustadz PI, mau ke Rasid, mau ke Bang Juma, saya udah dikenal, udah keren. Jadi cuma baru hari ini saya lihat kamu keliling kayak gini, nggak ada percis kau catat gitu doang. Ya lawanlah Bang Juma dulu, saya dengar ilmunya biar saya ambil hikmahnya dari Juma, hikmahnya dari kamu. Selamat malam menjelang pagi. Ya malam. Masa cuma itu doang ilmunya? Mas Mur udah pingsan, nggak berani jawab. Coba jawablah Mas Mur. Kenapa kamu ambil Bibleku? Kenapa? Coba jawab. Saya Injil itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Terus kamu pakai Bible siapa? Yang kamu baca tuh Bible siapa? Itu kan firman Tuhan nih tentang Yesus. Ngaco. Izin saya menjawab pertanyaan Anda ya. Boleh. Emangnya Yesus datang untuk Katolik? Ya kan nggak nyambung kan? Pertanyaan juga itu. Emangnya Yesus datang untuk Katolik? Yesus datang untuk Katolik. Yesus milik semua bangsa di dunia. Wow. Yesus milik semua bangsa di dunia. Wow. Kau sembarang aja untuk Katolik. Habis itu gantian. Iya. Saya menjelaskan buat Anda ya, bahwa Yesus pada saat dia naik ke surga, amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi kau membatasi orang percaya kepada Yesus dengan mengatakan bahwa itu kitabmu, kitab Katolik. Kau sembarang aja kau. Kau membatasi kuasa Tuhan. Kau nggak boleh begitu. Nangisnya sudah. Saya lanjut ya. Saya lanjut untuk Anda ya. Sudah nangisnya nanti kabarin. Murid-murid yang dipenjarakan itu di mana? Di Roma. Yang sekarang ini tempat kepausan di situ. Kau harus paham itu. Silakan. Sudah nangisnya. Sudah. Kalau sudah nangisnya, ya kan? Kamu ngomong. Saya menyampaikan kebenaran supaya Anda paham. Berarti kamu ikut sebentar sebelumnya aku tanya, kamu ikut orang dipecat ya berarti ya? Sekarang posisinya ya. Ikut orang apa? Dipecat. Martin Luther kan dipecat. Dipecat kau. Martin Luther dipecat nggak? Martin Luther. Dipecat nggak? Dengar ya iya, kau dengar saya penjelasannya. Boleh. Martin Luther awalnya dari Katolik, ya. Kenapa dia protes? Terkait hutang dosa itu harus dibayar, indulgensi itu. Kau paham nggak? Dan indulgensi dari 95 yang milik Martin Luther, Katolik pakai sekitar 45 indulgensi itu. Kau paham? Kau mengatakan dia sesat, tapi kenapa Katolik pakai indulgensi yang dia pakai? Sudah nangisnya sudah. Silakan. Oke. Silakan kau, silakan. Martin Luther dipecat apa enggak? Aku tanya. Dia dipecat apa enggak? Pertanyaan saya di balik penjelasan kau timbul juga pertanyaan, kenapa Martin Luther dipecat? Karena dia pantas. Ngakui, Bang Sumba. Kenapa? Begini kabar. Martin Luther dipecat. Berarti kamu ikut orang dipecat ya berarti ya? Lalu kenapa indulgensi 45 itu dipakai oleh Katolik? Padahal Martin Luther udah dipecat. Kenapa? Dipecat. Kalau sudah dipecat, kenapa mesti dipakai indulgensi yang diusulkan oleh Martin Luther itu? Coba kau jawab itu. Sudah.
Berarti kesimpulannya kamu ikut orang dipecat, betul? Itu kesimpulan pertama dulu. Saya ikut orang dipecat, tapi cukup, orang yang dipecat dipakai indulgensinya di ajaran Katolik. Itu. Langsung Mbak, bener kan? Dan aku ini seorang Grayson nih mengakui saya ikut orang dipecat. Aduh, ini roomnya Bang Suma ya? Bang Suma, kau jangan pengecut kalau saya naik diskusi sama kau. Ya, saya harus bilang ya. Suma ini kalau saya naik diskusi dengan dia paling takut. Sabar dulu. Nggak tahu dia takut saya kenapa. Sabar dulu Grayson, sabar dulu. Jangan nangis gitulah. Oh, pengikutnya. Kamu pengikutnya 25. Kamu nantilah ngomongnya pengikutmu masih 2.000. Nyerahin berapa? Kumpulkan di Grayson. Besok kan 17-an. Coba Anda jelaskan. Oke. Tadi saya sampaikan. Oke, gantian ngomong ya. Minta maaf ya Bang Suma ya. Minta maaf Bang Suma. Mohon maaf lahir dan batin Bang Suma ya. Jadi jangan tunggu lebaran lalu minta maaf. Dari sekarang harus minta maaf Bang Suma. Supaya masuk bulan suci Ramadan itu indah. Gantian ngomong Grayson ya. Gantian ngomong. Saranku, nasihatku Grayson, besok tanggal 17 kamu ke lapangan, suruh orang follow. Jadi kamu gak 25. Kalau 25 aku males ngomong sama pengikut 25 tuh. Pas semangat. Jujur. Besok ya ke lapangan. Lapangan tuh 17 kamu kasih 5.000 tuh follow kamu. Biar kamu agak semangat. Pengikut saya, sabar dengar dulu Bang ya, Bang Fed. Akun saya itu di PL. Ya, makanya saya buat akun baru ini. Ya, Anda harus pahami. Pengikut saya supaya Anda tahu berapa? 17.000. 17.000. Wow. Bohong. Aduh, masa saya bohong sih. Udah nggak apa-apa kalau Anda bilang bohong. Ya, kamu turun aja dulu. Besok tanggal 17. Jangan. 5.000. Kau jawab dulu. Kau jawab dulu pertanyaan saya. Kamu masih 25. Ya. Nggak mau jawab, tunggu kamu sama aku. Ya. Juma izin ya, jangan turunkan saya. Saya mau lawan dia dulu. Saya mau lawan dia. Pembuktiannya. Kamu belum level. Kau mengatakan bahwa Yesus Alkitab itu milik kalian. Rasul-rasul yang diutus disidangkan di Roma, dipenjarakan di Roma, yang sekarang ini melambangkan kepausan. Kau paham? Nggak paham. Tambahin dulu followmu. Jadi aku semangat ngomong sama kamu. Followmu masih 2.000. Jadi jangan mempelintir. Saya juga belajar sejarah Katolik. Bohong. Petrus disalibkan di kota Roma pada zaman Kaisar Nero. Salib tidak layak disalibkan bersama dengan Tuhan mukanya ke atas. Kau paham? Nggak paham. Ya. Karena followmu dikit, aku males nanggapin. Tambah itu lu followmu ya. Kasih orang 5.000 suruh follow kamu ya. Kamu turun dulu. Kau tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Boleh aku jawab, tapi aku makanya jangan menyatakan bahwa kitab itu milik kalian Katolik. Yesus milik semua bangsa. Aku yakin bukan milik Katolik. Kalau kalian dari tadi saya kasih waktu untuk kau ngomong, kau tidak ngomong dan tidak menjelaskan. Gimana sih? Oke, saya diam. Oke, ya kan. Kamu besok tambah followermu dulu, baru kamu berhak ngomong sama aku, oke? Yang lain aja. Yang itu aja ulang-ulang, nggak mampu ya jawab pertanyaan saya. Jadi jangan memvonis ya. Ini UB-nya boleh lah, UB 4.000 nih boleh. Katolik aja merubah hukum Taurat. Kalian Allah ya. Kalian Allah sehingga bisa merubah hukum Taurat. Aku kalau tanya takutnya kamu meninggoy di tempat. Jadi aku malas tanya. Aduh, kau tanya, jawaban saya akan siap jawab. Supaya kau tahu. Oke, aku tanya. Coba, kau bertanya, lempar pertanyaan Zuma. Lempar pertanyaan ke saya akan jawab kalian berdua. Aku yang tanya. Jawab dengan dalil. Oke, aku tanya. Tantang. Bible ini yang anonik siapa? Bible yang anonik siapa? Jangan mengatakan hal demikian untuk membenarkan Katolik. Yang anonik Bible siapa? Bertanya. Ya, jangan mengatakan hal demikian untuk membenarkan Katolik. Padahal dari awal Katolik sudah salah. Sudah salah. Kan. Yang anonik Bible siapa? Aku tanya. Siapa? Siapa Grayson? Tadi undang gabung nih apa nih?
Grayson, jangan meninggoy. Yang anonik Bible siapa? Saya tanya kau, kadang-kadang orang yang bertanya ini ya jujur ya, kadang-kadang orang yang bertanya ini tidak tahu jawaban. Yang anonik Bible siapa, Grayson? Yang anonik Bible siapa? Saya sudah membaca body language Anda. Anda bertanya tapi pada saatnya Anda yang butuh jawaban itu. Ngapain mesti jawab kau? Oh, nggak mau jawab. Nah, sekarang saya tanya kau. Jawab dulu dong pertanyaanku. Yang menonton Bible itu siapa? Saya tanya kau dulu. Apa? Yang anonik Bible siapa? Saya tanya kau kembali karena jawaban ada di saya. Ya, tanya kamu siapa yang anonik Bible? Sejarahmu saja saya tahu. Sekedar. Tanya kau balik. Kadang-kadang orang yang bertanya ini butuh jawaban. Jadi jangan kau memancing saya ya. Saya lebih paham karena body language kau menunjukkan bahasa tubuh kau, body language-nya kau menunjukkan kau bingung. Minum air padahal tidak haus. Ini kau. Tahu. Jadi sudah nangis, nggak tahu yang anonik Bible siapa? Kamu begal Bibelku. Kenapa kamu ambil Bibelku? Bibelku emangnya Yesus milik kau? Nugroho. Bible bukan punya Yesus, ngawur kamu nih. Yesus saja nggak pernah baca Bible kok. Gimana sih? Nggak pernah baca Bible. Ya dia sumbernya. Tanya Bang Suma, Yesus pernah baca Bible nggak? Nggak pernah. Kau bisa punya Yesus? Karena dia sumbernya. Kau ngerti nggak? Dia sumbernya. Punya Yesus ada aja kamu. Ya. Ngawur boleh lah. Tes. Bang Juma, turun aku lu Bang Juma. Bilang Oh ngawur. iya Bang Bra, lanjut. Iya. Oke. Ini bahaya nih, repot ini. Perpuluhan. Perpuluhan ya. Wah, itu ada Bang. Nikodemus monitor. Malia ketiga ayat 10 itu nyata. Katolik Protestan. Terus apa bedanya kalau tanya itu? Ya. Beda dong. Harus. Apa maksudnya? Beda. Terserahlah. Jangan kan berasal dari Katolik juga. Maksudnya? Nah, maksudnya apa? Ya. Anda Protestan. Maksudnya abang kalau menanyakan gitu? Protestan apa Katolik? Nah, abang Anda enggak dong, harus kita tahu. Abang kok saya diundang tiba-tiba Protestan atau Katolik? Saya kan udah tahu kan, saya kan sekolah kan minta permintaan naik. Tarik undang maks. Saya sudah keluar tadi kan awal sudahlah saya masuk, saya terima konfirmasi. Tapi ya Anda Protestan kayaknya ini. Saya masuk aja. Protestan kan? Model begini pasti Protestan. Model begini kebanyakan Protestan ya? Iya, ikut orang dipecat ya gitu kan. Iya. Tidak gini aja Bang, akulah dia. Martin Luther itu dipecat tapi menjadi berkat bagi umat Kristen Protestan. Yang mengenal Yesus dengan benar. Ya, akulah dia. kebenaran itu memang sulit diterima. Itu Tapi gimana? kebenaran itu harus disampaikan sama seperti Martin Luther. Menyampaikan kepada Katolik pada saat itu sulit sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Lo dipecat, diikutin. Jangan kau Om Ben, monitor. Ya, selamat malam Zuma. Malam. Katolik Protestan. Lah, kok saya dilanggar? Saya Kristen Protestan. Bang Zuma. Ya, bagaimana Bang Zuma? Halo. Ini si Febri ini dia Katolik aku. Dia Katolik, Bang. Katolik. Saya konfirmasi dulu Bang Febri. Bang Febri percaya Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dan Dia adalah Allah yang setinggi-tingginya apa tidak?
Allah. Yesus itu Allah. Nah, ngaco kan? Nah, supaya kita validasi Yesus dulu bukan kamu Allah. Katolik apa Yesus tidak. bukan Allah. Karena Katolik itu berbeda doktrin. Yesus bukan Allah, dibilangi nggak percaya. Tidak pada keilahian Yesus. Nah, supaya Yesus jujur. bukan Allah. Udah dibilangi Yesus Nah, bukan berarti Allah. kamu bukan Katolik. Jujur. Ntar aku bacain. Kenapa sih gitu? Oke. Bukan masalah kamu baca. Kalau kau Katolik, coba pengakuan iman rasuli secara Katolik. Coba. Agama apa dulu? Entar dulu. Kau ini apa ini? Saya cuma mau Agama apa? kalau Tahu nggak apa? Sebentar. Kalau kau tunjukkan Ini agama apa? Alkitab, Bacain ya. kalau kau tunjukkan Alkitab, semua juga punya Alkitab. Sebentar aku. Nanda juga punya Alkitab. Ngomong dulu. Nanti gantian. Ngomong dulu. Ini bukan Coba Alkitab. kau ini. pengakuan iman rasuli, Sudah. secara Katolik, ya. Sudah. Dan salam Maria. Coba saya ingin buktikan. Sebentar, sudah. Ini aku kasih tahu tadi ngomong kan. Oh, yang di Aku ngomong Yesus itu bukan Allah. Ini Syahadat Nikea. ini gimana? Jadi gini bang. Dalam diskusi itu jujur aja sih. Kalau yang Anda bela itu agama yang benar, kenapa mesti pakai cara kotor begini? Ya kan? Ini justru menunjukkan bahwa apa yang kamu bela itu ya cuman dibuat-buat. Abang Queen, Agama itu yang kamu imani itu nggak benar ternyata. Dari mana? Abang Buktinya, Hoten, biar dia tunjukkan samu bantah dia dengan ayat Al-Quran. Biar dia supaya kita diskusi teratur bang. Karena gini Pak Febri, sekalipun Protestan dan Katolik itu berbeda. Ini pertanyaan aku lah dia. Tanya siapa dia ini? Untuk masalah ini abang semua ini gimana bang? Untuk masalah kristologi itu tidak ada bedanya Pak. Untuk masalah doktrin Tritunggal, kristologi itu sama. Kita sama-sama percaya Kristus itu adalah anak Allah dalam pengertian Allah yang Kristus itu adalah Tuhan dalam pengertian Allah yang setinggi-tingginya. Si hakikat punya Bapa. Ditarik ajak di sini. Kalau kamu mengaku kamu Katolik, terus kamu tidak mengaku Yesus itu Allah, itu kamu berbohong sebenarnya. Udah belum ngomongnya, jangan panjang-panjang. Aku mau baca Syahadat Nikea nih, Konstantinopel. Ya terserah lah. Kalau bilang saya mengganggu. Udah belum? Gantian ngomong. Ya. Saya kan tidak paham TikTok. Gini, apa Zuma kamu jadi ngomong deh. Ini bang, saya bergabung. Akulah dia. Ini maksudnya. Jangan ke situ dulu karena saya juga menuntut ilmu di sini. Silakan dibacakan Syahadat Nikea tadi. Ini Syahadat Nikea ini yang punya Katolik ya. Iman Rasul itu yang punya juga Katolik nih. Dibegal juga nih. Syahadat Nikea. Nih, ini yang aku doakan setelah homili pada waktu misa. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak menciptakan langit dan bumi. Tahu nggak? Yang menciptakan langit dan bumi Allah. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, bukan Yesus. Makanya jangan ikut orang dipecat jadi nggak tahu itu. Orang dipecat ikutin ya, taunya Yesus pencipta langit dan bumi. Error. Gini Zuma, kamu ndak malu Zuma? Kamu ndak malu? Room kamu ini kan room bela agama, bela imanmu, tapi dengan cara-cara berbohong. Itu gimana tuh ajaran agamamu? Memang kamu pikir aku berbohong di mana ya? Aku berbohong? Iya, just kamu berbohong, Febri. Kamu bukan Katolik. Saya pastikan kamu bukan Katolik. Aku tanya, kamu sudah ke Golgota belum? Kamu mau ngetes aku Katolik, kamu udah ke Golgota belum? Kita jujur aja. Aku tanya dulu, kamu udah ke Golgota belum? Aku tanya. Mas bro, ini bukan di mana? Izin saya kanter dia punya pernyataan tadi. Saya kanter dia punya pernyataan tadi. Izin bang ya. Ini bang Juma. Kalau ketahuan, sibuk bingung. Kau jangan lari kemana-mana. Dengar penjelasan saya. Orang aku on cam, kamu pada nggak on cam, baca on cam kok lari? Gimana? Makanya kau diam, kau mute, lalu saya mau menjelaskan terkait dengan kanteran yang kau sampaikan. Ya, awal itu semuanya cerita dari awal dulu, baru pertengahan, baru hingga akhir. Nah, awal ini yang saya sebut adalah nubuatan yang terjadi, bukan di Yesaya 35. Saya kasih tahu buat kau ya.
Yesaya akan berakhir pada ayatnya yang ke-6. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang. Garis bawahi kata Allah yang akan datang ya, kau paham? Saya kasih penjelasan buat kau ya. Dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Sabar bang. Percuma kamu Kita sendiri sabarlah dulu. Bang, begini Bang Oten dengar ya. Sehingga dia ribut sendiri kan. Saya harus kanter. Ribut sendiri. Bang Oten, saya kanter karena 14,7K ada di bawah, bukan hanya orang Islam, tapi juga ada orang Kristen. Jangan sampai imannya lemah lalu berpindah. orang Kristen mana yang lemah dengan Kalau Katolik sudah nggak terima kuota, jangan pindah ke Katolik. Katolik nggak mau terima. Model-model kayak kamu ini nggak mau terima. Abang Oten Imannya apa ini? supaya saya juga bisa menjelaskan supaya dia paham. Nah di situ ya. Bukan gitu ulang lagi. Kita membuktikan saja bahwa Suma pakai cara trik yang nggak beres. Dia hadirkan orang yang bukan Katolik untuk menghindari. Ya tahu. Supaya ini bang. Ya gini lah Bang Oten, supaya ada yang mau naik diskusi di Suma, ini ilmunya supaya Suma tidak lagi mengkanter, ya, malah mereka yang mengkanter nanti Suma. Oke? Yesaya 35 ayat 4 sampai 6 mengatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Kegenapannya di Matius. Jangan panjang-panjang, bukan 11 ayat ini kan cerita dari awal, pertengahan dan akhir. Kau mengatakan Yesus bukan Allah kan? Nah ini saya buktikan. Supaya kau diam, kau paham. Yesus dan Yohanes Pembaptis, di situ kan mata orang buta akan dicelikan, orang lupa akan melompat seperti rusa, orang tuli, orang buta semuanya akan disembuhkan. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Siapa yang dinubuatkan untuk datang? Gantian ngomongmu dari Sabang sampai ke Dubai tapi nol. Aku bantah juga. Tadi kan dari Sadat Nikia sudah nih. Aku percayakan kepada Bapak Imam Pasar. Ofeb, satu lagi pertanyaan ya. Satu lagi bang. Oh boleh. Apakah kamu mengaku Muhammad itu nabi atau dia orang nggak jelas? Aku ditanya Muhammad, aku ini Katolik kok ditanya Muhammad gimana? Saya tanya, kamu Katolik kan? Kamu percaya Muhammad itu nabi apa orang nggak jelas? Aku nggak kenal Muhammad tahu. Nggak kenal Muhammad ya? Kamu tidak ada mengenalkan Nabi Muhammad, nggak ada. Dia nggak jelas ya bagi kamu? Dia telah menista Allah dan Nabi Muhammad. Padahal dia kenal, dia menista. Oke. Kenapa kok sebentar Om Ben, kenapa kamu punya pemikiran negatif? Ya kan? Saya tanya kamu, kalau bagi saya seorang Kristen, saya tidak mengakui Muhammad itu nabi. Bagi kamu bagaimana? Aku juga nggak kenal Muhammad. Orang aku Katolik, gimana? Nggak ada magisterium, nggak pernah ngajarin Nabi Muhammad. Berarti dia bukan nabi ya? Bukan nabi ya? Bukan nabi, aku nggak kenal juga, nggak tahu. Bukan nabi bagi Katolik. Aku nggak kenal, magisterium nggak pernah ngajari Nabi Muhammad tuh nggak pernah. Udah? Ya, belum. Silakan dilanjutkan. Ya. Nah, sudah. Itu tadi yang dari Sabang sampai Dubai juga. Dirimu ini dipikir Islam.
Wah, padahal ini yang Om Ben ini aku yakin dia belum pernah ke Golgota. Aku yakin lah. Aku sudah. Bukan gitu Bang Toma. Karena tadi dia ngaku Katolik, tidak ada orang Katolik yang menyangkal kealihan Kristus. Informasi sekarang ini udah sebegini canggih kok. Masa mau nipu orang bodoh aja pakai AI udah bisa tahu mana bedakan mana itu yang bohong, mana itu yang ngomong betul. Gitu, cuma maksud saya. Benar Bang, cuma aku tak pakai rosario dulu nanti aku dikira bukan Katolik nanti itu. Langsung saja gini. Dalam diskusi itu jujur dulu kan. Ketika you tahu bahwa yang you bela ini si Cepek juga Protestan juga dia. Gini Bang Toma. Cepek ini. Yang you yakini bahwa yang you bela ini adalah iman yang benar, bisa dipertanggungjawabkan. Cara-cara begitu sesuai judul temanya ini Katolik nggak akan bisa menjelaskan. Coba jelaskan aku itu apa itu. Sebentar ini aku menanggapi. Kamu siap Protestan? Oh ya, lanjut ikut orang dipecat berarti ya. Sebentar, yang mana nih? Yang bertiga ini ikut orang dipecat semua ternyata. Dipecat tapi menjadi berkat bagi gereja Katolik. Tapi pakai apes ya, dipecatnya itu loh. 45 indulgensi dari Martin Luther. Dipecat nggak? Malu. Dipecat nggak? Kalau dipecat tidak usah pakai indulgensinya. Dulu kan Katolik melakukan pelanggaran begitu besar, bayar utang dosa dengan uang, materi. Nah itu makanya diprotes. Ya, melencengkan dari firman Tuhan. Lanjut aja temanya. Kalau menjelaskan tentang aku itu, bagaimana orang Katolik menjelaskan? Ditanya motornya beli di dealer mana, pasti pada bingung semua, nggak ada tahu. Saya di room ini saya pernah skak Zuma pada saat Zuma menganalogikan Tuhan dengan jaringan dengan HP. Saya mengatakan berarti Allahmu adalah jaringan. Jangan menganalogikan. Ini bahas Kristen ini. Jangan menganalogikan segala sesuatu ketuhanan dengan manusia. Kau paham? Gresen, ini bahas Kristen ini. Apa kau ke Islam kau? Ya biasalah, orang ketakutan begitu. Saya tidak takut. Apa kau kasih pertanyaan saya jawab. Saya jawab. Itu tadi. Tapi kalau saya kasih pertanyaan balik, bingung kalian. Saya mau tanya, ini bahas Kristen, Gresen. Kenapa Bible kamu pakai Gresen? Kenapa? Saya sudah menjelaskan bahwa Yesus bukan milik Katolik, tapi semua bangsa. Kamu pikir Bible yang bikin Yesus ya? Aduh, ketinggalan zaman. Berat. Iya, makanya gini, ketika Bible diklaim orang Katolik punya, Bible itu hanya disalin ulang oleh orang-orang Katolik, tapi awalnya sudah dicatat langsung di kulit-kulit binatang, itu sudah disampaikan. Lalu disalin ulang saja kalian. Jangan anonik siapa? Mau menyatakan Bible dari zaman itu, zaman itu belum ada Katolik. Kau paham nggak? Paus tuh Petrus pertama tuh Petrus tuh Paus pertama, tahu nggak kamu? Aduh, berat. Jangan ngaku-ngaku. Petrus mati aja di kota Roma, yang sekarang melambangkan kepausan. Kau Petrus di mana? Rasul-rasul dipenjarakan di kota Roma yang melambangkan kepausan di sana. Kau paham nggak? Petrus itu di Basilika Santo Petrus membenarkan segala sesuatu, padahal sudah membantai rasul-rasul. Nangis lagi. Kenapa pada nangis? Cobalah jangan nangis. Makanya diuji lagi. Kalau memang Katolik yang punya, bagaimana lah orang Katolik menjelaskan judul itu coba? Kalau kau merasa punya kitab, coba bagaimana kau menjelaskan itu? Kamu Protestan ya? Aku itu apa ya? Protestan bukan? Iya, aku itu apa coba? Kalau kau klaim itu kitab, termasuk orang artinya kau mengerti. Termasuk orang artinya kau mengerti nih. Bentar, aku itu dulu. Kamu termasuk orang pengikut orang dipecat nggak? Apanya dipecat? Itu kau permasalahan. Itu tidak sengaja. Dipecat,
Itu kan tidak sengaja. Dia melakukan itu atas ketidaksengajaan. Kalau kau klaim kitab itu milik Katolik, makanya kuji, paham nggak orang Katolik? Judul itu apa? Aku tanya dulu, kamu ikut orang dipecat berarti ya ketemunya? Ya, itu tidak sengaja. ada pula Ada sengaja. Karena tesis dari Martin Luther juga tidak bisa terjawab. Dari tadi terjawab tesisnya. Saya ini diskusi sama Romo, itu Romo Cafe itu makanan saya, Bang Feb. Jadi kalau sama kamu, kamu aja dari cemilanku. Saya pikir kalau begini ya, cemilanku. Saya kasih kamu pertanyaan beberapa cemilanku. Dia di atas ini mengatakan bahwa Martin Luther dipecat, sedangkan gereja Katolik sampai sekarang masih memakai 45 Jadi kalau Romo Cafe itu indulgensi makanan milik Martin Luther. Tahu nggak? Ini bahasa pancasila. Kenapa kalian pakai indulgensinya? Karena kalian itu awalnya sudah sesat dan tersesat terus. Coba sekarang Om Benny, gini ya Bang ya, biar enak kita. hukum Taurat, hukum Taurat aja kalian. Om Kem dulu, Om Kem. Hukum Taurat aja kalian rubah. Ngomong aku satu-satu dulu, Om Ben. On Kem, biar aku dengerin. Kalau kamu nggak on Kem, aku nggak dengerin. Tapi ini saya ini udah lampu udah mati, jadi nggak bisa. Nggak Saya masalah lampu mati on Kem aja. Hidupin kan bisa lampu. Emang lampu pakai apa? Kan tinggal hidupin aja. Sound cam ya, sound cam ya, sound cam. Kamu nggak usah, kamu kosong soalnya. On Kem. Bang cuma tertawa dulu. Bang cuma tertawa dulu. Ben, coba on Kem kamu. Coba. Biar sampai enak kan. masalah apa namanya pecat itu ya memang dia dipecat Bang. On Kem dulu kan. Kristen itu begitu Bang dari awal mula itu masalah dianggap Kristen hina begitu. Bang. Mau begitu mau Bahkan begini itu Kristus siapa sendiri lakukan? disalibkan itu sesuatu yang hina. Tetapi on Kem dulu. dari yang hina itu Bang, ya kita mendapatkan keselamatan itu. Pola-pola itu dari dulu Bang. Bahkan kalian hina-hina juga kita kan. Tetapi satu saat nanti kalian akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan satu saat. Emang aku nggak aku Yesus Tuhan? Gimana sih? Kamu nih on Cam dulu lah. Biar aku lihat mukamu tuh. Kalau pertanyaan selalu berpikiran negatif sama orang tuh kenapa gitu? Coba bahwa diksi Luther dipecat, enggak ada masalah bagi kami. Kok Tuhan kami? Ya memangnya masalah siapa? Aku cuma ngomong kamu ikut orang dipecat. Itu aja kan kok. Kamu ikut orang dipecat kan? Luther dipecat tapi menjadi saluran berkat bagi Protestan. Saluran berkat, ada pula saluran berkat. Istilah baru nih, saluran berkat. Kirain saluran air aja, saluran berkat juga. Saluran berkat itu mengenal Tuhan yang benar dan lari dari Katolik karena Katolik melenceng dari firman Tuhan. Melenceng. Melenceng. Ya beginilah Bang Sumat. Kalau pada waktu ditanya motormu dari mana, begal tuh nggak akan tahu dia. Dealer mana belinya, berapa harganya, tahun berapa nggak akan tahu. Nggak akan tahu dia. Jadi menurut saudara Protestan itu begal, pengikut begal. Dipecat dan begal. Soalnya ditanya Bible-nya kanonik siapa bingung semua, nggak ada yang tahu tuh. Di kanonik siapa? Saya tanya kau, Paus itu suci nggak? Paus itu suci nggak? Jawab, Paus itu suci nggak? Suci dong, namanya Bapak Suci. Oh ini udah pagan ini, udah pagan Semua manusia orang berdosa, tidak ada yang suci. Paham? Termasuk Yesus berarti. Termasuk Yesus betul. Yesus manusia pada umumnya beda dengan manusia pada umumnya. Wah, ganti lagi semua manusia berdosa. Kita termasuk Yesus. Konsili itu Yesus secara antropos sudah dibidakan. Sekarang saya tanya kau, tunjukkan di dalam Alkitab bahwa Yesus berbuat dosa. Coba.
Karena aku tanya tadi kan kamu ngomong Yesus berdosa, semua orang Iya, berdosa. Aku tanya, harus termasuk berdalil. Yesus. Harus berdalil, bukan pakai congormu. Ngaco kamu bukan nih pakai ngaco. Kalau otakmu ngomong yang Yesus yang kosong. nggak berdosa dong. Kok kamu berani ngomong semua orang berdosa? Ngaco kamu kalau ngomong. Makanya kalau jadi aku rasa jadi Protestan baru tadi jam 9 mungkin. Soalnya baru tahu. Saya buat kau ya. Duremi, Saya kasih tahu buat duremi. kau ya, saya buka ayat buat kau ya. Yesus yang masih manusia saja sudah disebut setara dengan Allah. Saya kasih tahu buat kau ya, 1 Timotius 2 ayat 5. Kita buka. Kamu buka-buka Bible itu punya aku, kamu buka-buka. Izin dulu dong. Izin dulu dong. 1 Timotius 2 ayat 5. Saya buka untuk kau ya. Yang dia jadi manusia saja. Ya. Itu sudah setara dengan Allah. Turun ya. Pikir karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadikan menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oh, paham? Lari, tinggal screenshot sama cepet. Mau lari nggak tuh? Ya, aku cuma nanya, sebagai kau klaim yang punya kitab, bisa kau jelaskan aku ini apa? Punya kitab. Sebentar, bener nggak Aku ini apa coba? Sebentar, kamu klaim, aku klaim nih. Bener nggak menurutmu aku yang punya kitab? Bener nggak? Apanya yang punya? Apa yang kau punya? Siapa yang mau klaim kau punya kitab itu? Apanya yang kau punya? Coba Yang anonim kau ngerti nggak beragama? Beragama itu justru Yesus mengajarkan dia tidak punya apa-apa. Makanya kau nggak ngerti esensi apa-apa tentang agama. Katakan mengklaim itu sepihak dari kalian aja. Bahkan tubuhmu sendiri itu bukan punyamu. Itu esensi dalam spiritual agama. Sebelum kamu ngomong on cam dulu biar aku lihat mukamu. Firman Tuhan itu bukan kalian yang tulis, memang sudah ada, cuma disalin ulang. Omong kosong kau mengatakan Katolik yang mencatat, gila kau. Cepet kalau mau ngomong on cam. Kalau nggak on cam males nanggapi karena kamu bisa on cam. Iya, aku seringnya on cam. Makanya pengajaran Yesus itu tidak seperti yang kau pahami ternyata. Yesus justru memahamkan, mengajarkan tidak punya apa-apa. Dia tidak berkata-kata atas dirinya sendiri. Sekarang kalau kau menganggap ada yang kau punya, apa yang kau punya coba? Ini pemahaman spiritual. Yesus ngomong Yesus nggak punya apa-apa. Apa yang kau punya? Nggak, kamu ngomong Yesus nggak punya apa-apa gitu. Iya, dia kehendaknya udah nggak ada lagi. Biarkan cawan ini berlalu, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapak. Dia punya rumah ada manusia yang nggak ada kehendaknya lagi. Jangan salah loh. Tahu nggak kamu? Nggak ada. Hah? Nggak ada rumah. Nggak ada. Makanya dia sebut aku dan Bapa adalah satu. Sudah menjadi satu dengan Bapa. Gimana kau? Kok bisa ngomong Yesus nggak punya apa-apa tuh dari mana? Yesus tuh rumahnya 3 loh. Apa yang dia punya coba? Rumah di Mesir 1, di Kapernaum 1, di Efesus 1, maknya. Ayo, nggak tahu kan kamu? Nggak tahu. Itu bukan punya dia lagi tuh. Kamu belum pernah sampai sana ya nggak bisa ngomong. Nggak ada, dia nggak bisa berkata-kata atas dirinya sendiri lagi kok. Mana ada kepunyaannya lagi apa-apa? Apa yang dia punya? Kan? Dia nggak bisa ngomong apa-apa kecuali tadi Bapa di surga. Berarti kan dia sudah menjadi satu. Ini tidak mendengar tadi saya menjelaskan Yesaya 35 ayat 46 dan terkenalnya dan terkenalnya di suara ketakutan Matius 11 ayat 2 sampai 6. Yesus itu Allah. Korintus. Kau baca pakai bahasa Arab. Coba kau baca pakai bahasa Arab. Saya terjemahan dalam bahasa Indonesia. Aku nggak bisa bahasa Arab, ngaco. Aku nggak bisa bahasa Arab. Ini nggak ngerti apa-apanya si Pep ini. Coba kau jelaskanlah itu dulu. Kalau kau punya kitab, akulah dia. Aku itu apa? Coba. Aku dulu, kitabku kamu ambil. Aku itu dulu, kitabku kamu ambil. Akunya. Mengaku ya bahwa kitab ini milik kitab Katolik. Kau malah tambahkan di situ lagi Deuterokanonika. Diskusi siapa punya kitab klaim tapi nggak ngerti apa-apa. Itu kau sudah menambahkan
Di Wahyu itu barang siapa menambahkan, Bang Zuma yakinilah Allah akan menambahkan malapetaka. dipecat ketemu orinya kebingungan semua. Bersuara progresif. Gara-gara kau ini. Ditanya kebingungan semua. Wah. Apa yang kebingungan? Kau punya pertanyaan, saya sudah jawab. Aku itu dulu. Kalau Judul itu aku dulu. Kalau gak aku ngapain? yang mana? Kitab kita beda kok. Apa? Kan nggak sama kitab kita. Kitab Lukas Matius tuh ngambil punya aku enggak. Lukas Matius ngambil punya Yang aku lain enggak. kan berbeda. Kau cuma dari tadi, dari awal saya naik sampai sekarang cuma pertanyaanmu itu saja. Kitab itu milik Katolik, kitab itu milik Katolik, enggak ada yang lain ya kan? Dan memang kamu beda. Kenapa? Yang Pertanyaan cuma itu aja. Kenapa? Ini Bang Suma, izin. Bang Suma, Apa itu? Bang Suma izin. Bang Suma dapat orang ini di mana sih? Teman lama. Dapat orang ini di mana? Teman lama Pertanyaan dari beliau. awal saya naik sampai sekarang cuma tanya. Kitab itu milik kami. Kau pakai kitab kami. Kau gila mungkin. Yesus bukan milik Katolik. Yesus milik semua bangsa. Jadi kamu pikir Amanat Agung anonim? sudah membuktikan. Yang anonim Yesus gitu. Aduh, ketinggalan zaman nih, parah ini. Parah ini. Mengatakan bahwa kitab kalian, firman itu sudah ada dari dulu, cuma disalin ulang, dibukukan. Tapi makna dan artinya itu tidak tergantikan, sama. Bener kan? Kalau ciri-ciri orang mohon maaf nih, begal kitab ditanya pada nangis semua. Nah kan lari itu udah lari. Tinggal Siapa yang lari? lari. Bentar lagi lari nih, Kristen lari nih. Ayo. Sekarang saya tanya kau. Lari lagi. Ah, Lari lagi. saya tanya kau, kenapa kalian Katolik merubah hukum Taurat? Mengapa Katolik yang punya Taurat aja diem kok kamu sibuk kenapa? Saya tanya, kenapa kalian bisa merubah hukum Taurat? Coba jelaskan. Itu hukum Allah loh. Tapi manusia bisa merubahnya. Dulu, ini coba Saktus. Coba kau jawab. Ini Katolik nih kalau ini Katolik. Kau dari tadi ya, bertanya. Katolik nih. Saktus nih Katolik nih. Kau dari tadi bertanya, saya Tambah follow nomor dulu. Tambah follow. Assalamualaikum Om Juma, salam damai. Waalaikum. Ya. Nugroho. Iya bang. Salam damai Om Nugroho. Protestan Katolik. Ya saya Katolik ya. Oh, nah. Kudus Katolik dan Apostolik. Iya. Nah, itu betul. Tuh, Kristen, kamu nggak diakui apostolik loh. Kamu nggak punya member kamu. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya sudah. Yang penting saya diakui Tuhan dan Juru Selamat saya Yesus. Membantah argumenmu yang sesat. Mohon izin Om Juma, mungkin saya tengahin sedikit ya. Saya tengahin sedikit yang dimaksud Om Nugroho itu begini, ya. Bagaimana ketetapan Allah itu, ya, di dalam kanonisasi kitab suci, sehingga di situ terhindar nih, ada bumbu dapurnya si siapa ini, Pak siapa ini, Grayson tidak, ya, Grayson tidak masuk di dalam kanonisasi itu. Bagaimana caranya tuh? Neneknya dia punya catatan bumbu dapur zaman dahulu, sehingga tidak masuk di dalam kanonisasi. Artinya kan ada orang yang punya otoritas, punya menentukan ini. Magisterium itu sebagai hakimnya. Magisterium melayani sabda Allah. Begitu. Nah sekarang kitab suci itu Grayson, ada kapan kitab suci itu, saya tanya? Mana tahu dia? Mana tahu? Coba tanya. Saya tanya buat Anda, apakah Katolik, Paus, atau siapapun yang disebut Katolik ada pada zaman Yesus dan zaman Rasul-Rasul? Saya tanya dulu. Ada. Petrus itu Paus pertama Tanya itu dulu. Katolik. Kamu Kau gila. Kamu tahu Saya kamu tahu menyangka Yesus itu karena dari apa? mana?
Sabar. Saya menanggapi dulu, Nugroho. Saya menyangkal itu karena apa? Petrus saja mati di Roma. Mati di Vatikan. Kaisar Nero pada saat itu. Roma ini yang sekarang melambangkan apa? Ciri-ciri begal ya beginilah. Biarlah. Jadi jangan kalian Emosi, mau di BAP, cocokologi dengan di BAP, pernyataan kalian. Yesus saja tidak membedakan manusia, tapi kalian membedakan manusia. Ajaran kalian bukan dalam ajaran Kristus, tapi ajaran manusia. Dia kan ikut orang pecatan. Kalau ngomong ya gitu ya biarin. Memang kayak gitu. Kalau ikut orang pecatan ya jadinya Harus kayak menyatakan ketegasan, bukan ngomong begini lalu saya menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan dalil. pikiranmu yang beradul. Om Juma. Ini siapa punya yang? Iya bang, iya bang. Jadi begini Om Nugroho, Om Juma ya. Ini persamaannya roti itu dengan kita itu sama-sama dikasih Allah. Begitu. Semua manusia dikasih oleh Allah. Tetapi ya perbedaannya di sini manusia Katolik menimba apa ya? Ada rahmat Allah. Umat Katolik itu menanggapi rahmat Allah. Begitu. Jadi gini, Om Juma ya. Yesus adalah penebus dunia. Betul Om Juma ya. Om Nugroho ya. Om Grace ya. Ada tata cara, ada tata laksana. Nggak tahu dia. Ada tata laksana, benar nggak Om Nugroho? Ada tata laksana dalam penyelenggaraan ilahi. Ada tata caranya, ada tata laksananya. Begitu. Seperti sepak bola pasti ada tata caranya. Aturan mainnya ada, rule and regulation-nya. Bukan pakai perasaan. Kang Santus, aku potong pakai perasaan. Aku potong sedikit. Kalau sama Kristen, sama pengikut orang dipecat, nggak usah tinggi-tinggi ngomongnya, kasihan dia. Soalnya dia kan nggak ada yang bimbing dalam hidupnya. Yang bimbing aja orang bermasalah. Pasti di bawahnya bermasalah Saya semua. cuma pengen tanya begini, Om Nugroho, cuma satu aja. Ya, tata laksana dalam penebusan dosa dunia itu yang ditahu Gerson tuh bagaimana gitu. Ya. Mana ada dia? Rahmat Allah itu 7 sakramen ini untuk menguduskan semua manusia, Gerson. Itu dibuang oleh pendetamu itu, Martin Luther. Tahu kenapa Bang Santus kok dibuang kenapa? Kenapa tahu? Kawin. Bukan. Karena ciri-ciri begal, kalau habis begal motor, itu plat nomornya diganti, ya kan? Ciri jadi diganti biar nggak ketangkep polisi. Makanya dia ambil kitabnya, ada diganti-ganti biar nggak ketahuan kalau itu begal punya Katolik, begitu. Oh gitu. Oke, saya menjawab. Sabar, saya menjawab ya. Ya, saya pengen tanya dulu, bukan. Saya pengen tanya dulu bagaimana tata laksana penyelenggaraan ilahi. Yang kamu tahu bagaimana? Apakah dengan cara baca kitab suci lalu kamu panggil orang tutup bungkus darah Kristus kamu dikuduskan, begitukah? Begitu? Nggak nyambung, dia nggak sampai ke situ ilmunya. Dia baru tadi malam tadi. Seperti apa? Katolik seperti apa? Saya tanya dulu. Ya kan, tanya lagi kan. Lari kepada manusia, ajaran manusia. Saya ini itu ajaran ahli-ahli Taurat yang kalian tiru. Om Juma, tolong ditengahi. Saya bertanya sama dia. Itu adalah ajaran ahli Taurat yang kalian contohi. Gitu. Gak bisa bang, aku yang tanya aja nggak pernah nyambung, apalagi sampean. Karena gini Bang Saktus, ini aku sekali lagi ngomong ya. Seorang begal kalau di BAP pasti ngomongnya kayak gini, ngaco kemana-mana, itulah. Ngaco kemana-mana. Ya, bener kan? Supaya kau dengar ya, ini siapa, kau nama siapa ini? Temenmu 3 sudah turun semua karena di BAP ngaco semua. Deus. Nama Keterangannya Deus. diberikan berubah-ubah. Deus ya. Nama aja sudah sama dengan dewa-dewa. Bagaimana mau menyembah Tuhan? Ya, kau dengar ya? Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, itu kalian. Saya mau sampaikan ayat ini tuh tampar muka kalian Katolik, ya. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya.
yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan menembus dosa yang dunia dengan diberikan cara Allah begitu ya, baca kitab suci dalam iman. Jadi, Kau baca ya, di 1 Timotius 1 ayat 4. Kemudian lagi yang berikut, tetapi jauh bila tahyul dan doa ibadah itu yang ini ayat ini tampar kalian. Orang apa bermasalah, pasti anak buahnya bermasalah. Sudah menyembah patung. Yesus mengatakan, Allah mengatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku yang menyerupaiku. Jangan. Kau paham? Kau mau lebih ekstrim. Sudah, kau mau lebih ekstrim. Saya tanya, ya, saya boleh ekstrim juga ya, Om Nugroho ya. Gampang Kau mau lagi lebih ekstrim. Kau dengar dulu, Deus, kau mau lebih ekstrim lagi. Hukum Taurat kalian rubah, terkutuk kalian. Itu udah paling keras ya. Itu paling keras, tampar kalian itu. Ya. Aku boleh dengan lemah lembut boleh ya, Om Juma ya, Om Nugroho ya. Bapak ibumu itu Gerson, siapa yang menguduskan perkawinannya? Terganjal kok malam ini. Siapa yang menguduskan perkawinan bapak ibumu? Maksud apa kau kasih pertanyaan itu di konteks ketuhanan? Secara kemanusiaan di sini kita naik ketuhanan diskusi, bukan tahyul yang kau sampaikan. Ya, ayat tadi itu menampar kalian. Ya gitu Bang Suma. Ini udah malam ya Bang Suma. Bang Suma mungkin mau istirahat. Kau jangan lari kau. Jadi begini Bang Suma, kalau begal, kalau di BAP jangan membenarkan Katolik ya. Kalau yang Polri aman begitu. Patris itu saya undang, dia punya live juga tapi tidak. Romo Cafe itu sudah tolak saya. Saya buka sejarah semua. Ya, nangisnya nanti lagi ya Kristen. Udah malam nih Kristen. Ya, didengar saya sampaikan buat Anda jangan sesat-sesatkan orang. Om Juma, Om Nugroho, terima kasih ya. Ya, makasih semuanya. Salam damai semua ya. Makasih. God bless you. Sudah nangisnya tim dulu ya, Kristen nangisnya tim dulu ya. Cuk. Ya, nangis. Cuk, jangan nangis ya. Ya mungkin udah malam. Terima kasih Bang Suma. Atau semua mau diskusi dengan saya dua arah. Udah nangis, kamu nangisnya nanti. Cuk. Kau mau diskusi dengan saya Al-Quran Alkitab. Tidur. Oh, sudah di hadapan Katolik tadi udah hancur kok, masa mau hadapi saya lagi, gimana sih? Oke lah, makasih Bang Suma. Oke lah, baik. Makasih Bang Suma. Makasih ya. Salam damai Bang Suma. Iya, salam damai. Kristen, ya salam untuk bosmu yang dipecat ya. Jangan ikuti orang dipecat, orang ruwet ikuti. Ya, nasihatku Kristen satu, jangan ikuti orang ruwet. Orang ruwet ikuti jadi kayak kamu, ya, oke? Makasih. Closing statement, jadi saya tidak bisa bantah. Silakan. Iya, makasih Bang. Makasih. Ya Bang. Masya Allah teman-teman sekalian. Tadi Saudara Nugroho kita arahkan ke tema. Ya, Saudara Nugroho mengatakan ya itu kesalahan nenek moyang dia yang datang, kata dia kan. Orang tuanya perempuan, ibunya muslim katanya. Berarti kakeknya, berarti bapaknya dari garis bapak yang kemudian banyak orang memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang. Ternyata menurut beliau ada yang lebih parah lagi, yaitu yang dipecat. Kata dia yang dipecat, lalu kemudian kata dia yang begal. Ya, kalau prinsip itu dipakai, lalu bagaimana dengan kitabnya Yahudi yang diambil, kan gitu ya. Yang satunya, Saudara Aceh Sukran, yang satunya mengatakan begal, tapi Yahudi ngomong apa terhadap mereka yang jelas-jelas kitab Yahudi diambil oleh mereka, kan gitu. Maka tidak salah ketika Al-Quran menjelaskan dalam surah An-Nisa, malahum bihi min ilmi illa tiba'azan wa ma qataluhu yaqina wa
Muhammad katulu yakina. Artinya bahwa Al-Quran sudah mengatakan mereka akan saling membenci, mereka berselisih paham. Wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkin min, berselisih paham mereka. Lalu Allah menjelaskan mereka tidak mengetahui, tidak ada pemahaman yang benar-benar tentang siapa yang dibunuh ini. Nah, itu akan merembet terhadap konsep apapun yang ada di dalam iman mereka, akan selalu ribut karena kitabnya sudah berselisih, kitabnya sudah salah ya, maksudnya saling menyalahkan. Ada yang mengambil, ada pula yang mengatakan membenarkan. Ya, itulah fungsinya Islam. Islam datang kemudian untuk menjelaskan jalan yang lurus itu seperti apa adanya. Begitu teman-teman sekalian. Mungkin kita istirahat ya. Di tempat saya sudah 2:30 teman-teman sekalian. Sahabat-sahabat api juga kelihatannya pada sibuk menghadapi milad ini. Banyak kegiatan-kegiatan yang harus mereka tuntaskan di geser. Teman-teman kita bergeser ke Makassar. Dan juga kembali saya umumkan, besok Senin akan ada yang syahadat. Identitas sudah disetor ke saya ya teman-teman. Artinya bahwa kita sangat bahagia mendengarkan informasinya bahwa di masjid kita yang baru ya, karena melihat bagaimana kompaknya kita, tiba-tiba saja ada warga yang datang menyerahkan identitas kepada kita dan beliau bersedia untuk syahadat ya teman-teman, atas nama Rizky Ezra, agama Kristen ya, Sidang Sari Kristen. Nampak ya Kristen ya. Dan menurut informasi ya bisa jadi keluarganya juga akan ikut. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat yang lain, terima kasih banyak Bang Bade dan semua yang ada di sini. Kita sudah menyaksikan betapa kacaunya konsep mereka ya. Kita pun yang muslim ini dibuat bingung kalau kita nggak ngerti tentang sejarah mereka. Yang pasti dengan apa yang kita lihat dan kita saksikan malam ini, subuh ini, semakin menguatkan kita bahwa itulah Islam. Ya, datang untuk meluruskan apa yang mereka perselisihkan. Tapi sayangnya bagi mereka lebih banyak mengikuti persangkaan mereka, nenek moyang mereka terhadap ajarannya, padahal nyata-nyata di internal mereka ya sibuk bertengkar terkait masalah sepele. Waduh, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkin min, mereka berselisih paham. Bahkan di ayat lain dikatakan mereka saling membenci sampai hari kiamat. Dan kalau kita lihat tadi teman-teman, Saudara Nugroho itu tidak lagi bercanda. Maksudnya dia tidak sedang bergurau. Memang betul-betul menampakkan ketidaksukaan terhadap Protestan gitu. Begitu juga yang Protestan. Artinya mereka memang bermusuhan, ya kan? Nah, inilah yang harus kita sampaikan ke generasi kita supaya mereka tetap di Islam, jangan tergiur masuk ke dalam atau meninggalkan agama Islam, karena kebenaran itu hanya adanya di Islam saja. Ya,
Saya kira begitu teman-teman sekalian. Kita tutup. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan kepada saudara-saudara saya non muslim ketika kebenaran yang saya sampaikan menggores hati Anda. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya sebagai muslim yang merupakan kewajiban saya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan yang hak itu hak, yang batil itulah batil. Tengok aja tadi pertontonan yang dipertontonkan oleh saudara kita Protestan Katolik. Nilailah sendiri kemana harusnya kalian berpijak kalau kondisinya sudah seperti ini. Ya, pikirkan itu, pikirkan teman-teman, pikirkan khususnya yang non muslim ini. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih. Panjang umur kita semuanya, sehat selalu, dan kita tetap teguh di dalam iman Islam. Semoga dengan kita berada dalam agama Islam, masa kejayaan Islam itu ada pada zaman kita hidup pada saat ini, insyaallah, amin. Dukung kami Apologet Islam Indonesia. Sebentar lagi akan milad, teman-teman sekalian. Ya, yang hadir silakan hadir. Saya mengundang teman-teman hadir. Kemudian yang ingin memberikan sumbangsi berupa infak juga silakan. Kami membutuhkan kemudian kerjasama teman-teman sekalian. Kita tutup. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sampai saya lupa teman-teman, ya kita doakan teman-teman kita yang ada di NTT, mudah-mudahan mereka yang ada di sana dikuatkan, ya dikuatkan dari bencana yang ada, diberi kekuatan, ditabahkan hati mereka, yang sakit segera disembuhkan, yang rumahnya hancur segera diberi bantuan dan seterusnya. Intinya mereka diberi kemudahan, ketabahan dan kesabaran mereka, kemudian memberikan solusi yang terbaik bagi saudara-saudara kita di Kupang. Ya, kita cukup prihatin melihat kondisi yang ada. Saya lihat di TikTok tadi, ya memang cukup lumayan besar guncangan yang ada di sana. Kita doakan mereka, mudah-mudahan tidak terjadi bencana yang lebih dahsyat lagi dan tidak ada gempa. Demikian teman-teman sekalian, selamat kita pada selamat, jangan lupa istirahat, jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jumpa lagi besok pagi, kita besok siang ya, nanti siang bukan besok. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus teman-teman.